Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 446. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang masih berada di padepokan Kiai Warangka pun telah sembuh sama sekali. Tenaganya telah pulih kembali, sehingga Ki Jayaraga pun mulai didera oleh kerinduan terhadap tanah perdikan Menoreh, yang sudah dianggapnya menjadi kampung halamannya. Karena itu maka pada suatu hari, Ki Jayaraga itu telah muncul di regol halaman rumah Agung Sedayu. Beberapa saat setelah senja, justru pada saat seisi rumah itu duduk-duduk di pringgitan sambil menghirup minuman hangat, setelah semua kerja diselesaikan. Ketika mereka melihat Ki Jayaraga bersama dua orang cantrik yang menemaninya, maka mereka yang berada di pringgitan itu pun segera menyongsongnya. Berebut mereka mengucapkan selamat datang kepada Ki Jayaraga, yang kemudian telah dipersilakan naik dan duduk di pringgitan pula. Dengan cekatan Rara Wulan pun segera mempersiapkan minuman dan makanan pula bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah saling menceritakan keadaan mereka masing-masing. Ki Jayaraga menceritakan keadaan di padepokan yang sudah benar-benar menjadi tenang kembali. Semuanya berjalan seperti sedia kala. Para cantrik pun dapat bekerja dengan tenang. Mereka dapat menimba berbagai macam ilmu tanpa dibayangi oleh kegelisahan. Namun berbeda dengan cerita yang menggembirakan itu, Agung Sedayu pun telah menceritakan pula kehadiran dua orang yang nampaknya dengan sengaja membuat Sekar Mirah menjadi gelisah dan tidak tenang. Mengungkit harga dirinya, dan berusaha memaksanya untuk melakukan sebagaimana mereka kehendaki. Ki Jayaraga mendengarkan cerita Agung Sedayu itu dengan seksama. Sekali-sekali Sekar Mirah telah membubuhinya. Bahkan Gelaga Putih dan Rara Wulan pun dapat pula ikut bercerita tentang kedua orang itu. Kau memang harus berhati-hati, berkata Ki Jayaraga kemudian sambil mengangguk-angguk. Jangan terpancing dengan cara apapun juga. Sikap Nyi Lurah sudah benar. Nyi Lurah tidak akan pergi kemana-mana. Biarlah mereka datang kemari. Menurut perhitunganku, perempuan yang disebut Nyi Duani itu tentu akan datang. Orang itu tentu ingin merampas tongkatku dengan cara apapun juga. Yang akan dilakukan mula-mula menurut dugaanku adalah menantangku untuk berperang tanding. Ia tentu berharap untuk dapat menang, dan tongkat itu sebagai taruhannya, sahut Sekar Mirah. Jika hal itu terjadi, bertanya Ki Jayaraga. Sekar Mirah menjadi ragu-ragu. Ketika memandang Agung Sedayu, maka Agung Sedayulah yang menjawab. Ia akan menerima tantangannya itu. Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Namun dengan serta-merta Rara Wulan pun berkata. Bokayu telah menyelesaikan laku untuk mencapai tataran tertinggi ilmunya. Ki Jayaraga tercenung sejenak. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Jadi kau sudah mencapai tataran puncak ilmumu? Sekar Mirah tidak menjawabnya. Tetapi ia justru telah menundukkan kepalanya. Sehingga Agung Sedayu yang menjawabnya. Sejauh dapat dijangkaunya, Ki Jayaraga. Bagus, bagus, berkata Ki Jayaraga sambil tersenyum. Aku mengucapkan selamat. Mudah-mudahan akan berguna bukan saja bagimu sendiri, tetapi akan berguna bagi banyak orang. Terima kasih, Ki Jayaraga, sahut Sekar Mirah dengan nada dalam. Tetapi puncak ilmuku itu tentu tidak berarti apa-apa menurut perbandingan ilmu dengan ilmu dari perguruan lain. Jangan berkata begitu. Setiap jalur perguruan mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Menurut dugaanku, karena yang ada di sini adalah Ki Lurah Agung Sedayu, maka kau capai tataran puncakmu dalam bimbingan Ki Lurah. Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab. Iya, Ki Jayaraga. Nah, Ki Lurah tentu sudah menutup lubang-lubang kelemahanmu dengan landasan ilmu dari perguruan yang berbeda, berkata Ki Jayaraga kemudian. Mudah-mudahan, Ki Jayaraga. Agung Sedayulah yang menyahut. Aku berharap bahwa Sekar Mirah akan dapat mengimbangi kemampuan perempuan yang disebut bernama Nyi Duani itu. Aku tidak tahu seberapa tinggi tingkat ilmunya. Tetapi persiapan Sekar Mirah cukup masak, jika mereka memaksakan perang tanding itu. Tetapi aku sudah bertekad untuk tidak mempertaruhkan tongkat itu, Ki Jayaraga. Sekar Mirah menyambung. Aku akan menerima tantangannya untuk berperang tanding. Ia dapat membunuhku jika ia menang. Tetapi aku tidak akan merelakan tongkatku diserahkan kepadanya. Aku mohon Kakang Agung Sedayu, Gelagah Putih, Rara Wulan, dan karena Ki Jayaraga ada di sini, juga Ki Jayaraga, untuk melindungi tongkatku itu.
Kau tidak akan dikalahkannya, Nyi Lurah, berkata Ki Jayaraga. Beri kesempatan aku melihat tataran ilmumu itu nanti di sanggar. Sekar Mirah justru tertunduk, meskipun nampak bibirnya tersenyum. Sementara Agung Sedayulah yang menyahut. Ki Jayaraga tentu masih letih. Biarlah besok atau lusa Sekar Mirah menunjukkannya. Tidak. Aku tidak letih. Lalu ia pun bertanya kepada para cantrik yang menemaninya dalam perjalanan. Bukankah kalian juga tidak letih? Kedua cantrik itu tersenyum. Namun mereka tidak menjawab. Demikianlah, untuk beberapa saat mereka masih duduk di peringgitan. Mereka berbincang tentang banyak hal. Ki Jayaraga juga menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Warangka sepeninggal Gelagah Putih, untuk meningkatkan bobot padepokannya. Bukan saja dari segi penuangan ilmu kepada para cantrik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan mereka. Malam itu kedua orang cantrik yang menemani perjalanan Ki Jayaraga itu dipersilakan bermalam di rumah Agung Sedayu. Ketika malam menjadi semakin dalam, serta setelah keduanya dipersilahkan makan malam, maka kedua cantrik itu telah dipersilahkan beristirahat di gandok kanan. Tetapi Ki Jayaraga masih belum ingin beristirahat. Seperti yang sudah dikatakannya, ia ingin berada di sanggar, untuk melihat tataran tertinggi ilmu yang telah dicapai oleh Sekar Mirah. Sebenarnya Sekar Mirah merasa agak segan untuk memamerkan ilmunya kepada Ki Jayaraga. Namun Agung Sedayu telah berbisik di telinganya. Lakukan. Demikian mendesaknya keinginan Ki Jayaraga untuk melihat ilmumu sampai pada tataran puncak. Ia bermaksud baik. Kau tidak usah merasa segan. Dengan demikian, maka Sekar Mirah pun tidak menolak ketika Ki Jayaraga kemudian minta agar Sekar Mirah bersedia untuk memperagakannya di dalam sanggar. Bukan saja Ki Jayaraga yang kemudian berada di sanggar. Tetapi Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun juga berada di dalam sanggar pula. Beberapa saat kemudian, setelah Sekar Mirah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka Sekar Mirah pun segera menunjukkan kemampuannya setelah ia mencapai pada tataran tertinggi. Ki Jayaraga memperhatikan bagaimana Sekar Mirah berloncatan melalui unsur-unsur gerak yang paling sederhana sampai pada unsur yang paling rumit. Sekar Mirah pun kemudian telah menunjukkan penguasaannya atas ilmunya sampai ke tataran puncak. Seperti yang diduga, ilmu Sekar Mirah pun tidak dapat disebut mumi lagi. Ki Jayaraga melihat pengaruh perguruan orang bercambuk dan perguruan Ki Sadewa ikut mewarnai ilmu Sekar Mirah. Bahkan mampu menutup kelemahan-kelemahan yang ada di dalam ilmunya itu. Beberapa kali Ki Jayaraga menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia ikut merasa berbangga, bahwa Sekar Mirah telah menjalani laku dan berhasil mencapai tataran puncak ilmunya. Gelagah Putih pun menjadi kagum atas keberhasilan Sekar Mirah. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, Gelagah Putih mengakui bahwa Sekar Mirah telah dapat berdiri dalam jajaran teratas bagi orang-orang berilmu tinggi. Meskipun demikian, Sekar Mirah masih harus banyak berlatih untuk mengembangkan ilmu puncak yang sudah dikuasainya itu. Sekar Mirah memang belum sampai pada tataran kemampuan Agung Sedayu. Bahkan masih belum berada pada lapisan yang sama dengan Gelagah Putih. Tetapi Sekar Mirah sudah memiliki modal yang lengkap untuk menempatkan dirinya pada tataran puncak bagi perguruannya. Ketika Sekar Mirah kemudian berhenti memperagakan kemampuannya di hadapan Ki Jayaraga, maka Ki Jayaraga itu pun berkata, "Luar biasa. Aku melihat satu ungkapan ilmu yang lengkap. Rasa-rasanya tidak ada lubang-lubang seujung duri pun yang akan dapat ditembus. Meskipun demikian, jika Nyi Lurah dan Ki Lurah tidak berkeberatan, aku ingin melengkapi ilmu Nyi Lurah dengan unsur-unsur gerak yang berbeda sekali. Jika ia harus menghadapi saudara seperguruannya, maka unsur-unsur yang lain sekali itu akan dapat membingungkan mereka. Namun aku yakin, bahwa unsur-unsur yang berbeda sama sekali itu tidak akan mengacaukan penguasaan Nyi Lurah atas ilmu Nyi Lurah sendiri. Biarlah Ki Lurah mengikutinya, sehingga jika ada kesalahan yang aku lakukan, Ki Lurah dapat menegurnya." Sekar Mirah memang menjadi ragu. Tetapi Agung Sedayu berkata, Sekar Mirah tentu tidak akan menolaknya. Ia akan sangat berterima kasih. Semua bekal yang dapat dihimpun akan dikumpulkannya, agar jika benar perempuan yang bernama Nyi Duani itu datang kepadanya, Sekar Mirah tidak harus menjadi korban ketamakan orang-orang yang mengaku saudara-saudara seperguruannya itu. Aku senang sekali atas kesempatan ini, Nger. Aku akan merasa bahwa hidupku tidak sia-sia. Aku berbangga atas Gelagah Putih yang telah mampu mewarisi ilmuku selengkapnya.
Aku pun akan berbangga bahwa ilmuku akan dapat ikut mewarnai ilmu Nyi Lurah Agung Sedayu. Akulah yang akan merasa senang sekali, Ki Jayaraga. Aku mengucapkan terima kasih atas perkenan Ki Jayaraga. Aku ingin Nyi Lurah dapat memberikan peringatan terhadap orang-orang yang tamak itu. Meskipun aku belum pernah bertemu, tetapi rasa-rasanya orang itu sangat menjengkelkan. Demikianlah. Maka Ki Jayaraga yang baru pulang dari padepokan Kiai Warangka itu langsung merasa ikut bertanggung jawab atas keberhasilan Sekar Mirah untuk mempertahankan kedudukannya di mata saudara-saudara seperguruannya. Bahwa Sekar Mirah memang orang yang paling berhak untuk menguasai tongkat itu. Tidak seorang pun yang pantas mengambilnya dari tangannya. Besok aku akan mulai jika Nyi Lurah tidak berkeberatan. Tetapi tidak perlu mengikat diri sebagaimana saat Nyi Lurah menjalani laku. Kita akan dapat mempergunakan waktu kapan saja kau sempat. Tidak pula ada keterikatan seberapa panjang waktu yang harus kita pergunakan. Terima kasih, Ki Jayaraga, sahut Sekar Mirah sambil mengangguk hormat. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka pun telah keluar dari sanggar. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, kedua orang cantrik yang menyertai Ki Jayaraga kembali ke tanah perdikan menoreh itu pun telah minta diri. Mereka harus kembali ke padepokan hari itu, sebagaimana pesan Kiai Warangka. Sementara itu, sejak hari itu Sekar Mirah sering berada di sanggar bersama Ki Jayaraga. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jayaraga, tidak ada keterikatan waktu. Sementara itu Ki Jayaraga juga sudah mulai sibuk lagi dengan kerjanya di sawah, sebagaimana dilakukan sebelum ia berada di padepokan Kiai Warangka. Dalam pada itu, laporan tentang orang-orang yang berkeliaran di malam hari masih saja disampaikan kepada Prastawa. Namun tidak seorang pengawal pun yang pernah dapat bertemu dan berbicara langsung dengan orang-orang itu. Gelagah Putih yang beberapa kali ikut meronda, ternyata tidak pernah menjumpai orang-orang yang tidak dikenal, yang berkeliaran di tanah perdikan menoreh. Sementara itu, dari hari ke hari Gelagah Putih tidak lagi merasa perlu untuk menjebak kedua orang yang mengaku saudara seperguruan Sekar Mirah. Ki Jayaraga pun hampir setiap hari ada di rumah. Ia pergi ke sawah setelah matahari tinggi, setelah Rara Wulan pulang dari pasar. Sehingga dengan demikian Sekar Mirah tidak pernah sendiri lagi di rumah, hanya ditemani oleh Sukra. Tetapi kedua orang itu memang tidak merasa perlu lagi untuk menunggu kapan Sekar Mirah berada di rumahnya sendiri. Mereka merasa tidak berhasil menggoyahkan ketabahan hati Sekar Mirah menghadapi mereka berdua. Karena itu, maka mereka akan menempuh jalan yang lebih kasar. Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung ternyata telah datang ke rumah Sekar Mirah justru di sore hari, di saat Agung Sedayu dan seisi rumah lengkap berada di rumah. Sekar Mirah memang terkejut oleh kedatangan mereka. Apalagi mereka tidak hanya berdua, tetapi mereka datang berempat. Selain Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung, bersama mereka telah datang seorang laki-laki yang lebih tua, dan seorang perempuan cantrik yang umurnya sebaya dengan Sekar Mirah. Sekar Mirah pun kemudian telah mempersilahkan mereka naik ke peringgitan. Agung Sedayu dan Ki Jayaraga pun ikut pula menemui keempat tamunya itu. Mereka langsung menduga bahwa perempuan itulah yang disebut-sebut sebagai Nyi Duani. Seorang perempuan yang berilmu tinggi, yang tinggal di ujung Kali Geduang. Sedangkan laki-laki yang lebih tua itulah agaknya ayah Nyi Duani, Empu Isanata. Agung Sedayulah kemudian yang mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamunya, dengan unggah-ungguh yang utuh sebagaimana seseorang menerima tamu yang dihormatinya. Kami memenuhi keinginan Nyi Lurah, agar kami datang berkunjung saat Ki Lurah ada di rumah, berkata Ki Sabalintang, setelah ia dan para tamu yang lain memperkenalkan dirinya. Terima kasih, Ki Sabalintang, jawab Agung Sedayu. Kesediaan Ki Sabalintang dan para tamu yang lain merupakan satu kehormatan bagiku. Kami ingin agar dalam pertemuan kali ini, kami dapat menuntaskan pembicaraan kami dengan Nyi Lurah, tentang usaha kami untuk membangun kembali perguruan kami. Satu usaha yang sangat baik, Ki Sabalintang. Mungkin kami juga mohon bantuan Ki Lurah dan Sanak Kadang di tanah perdikan ini. Kami akan membantu apa yang dapat kami bantu. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih, Ki Lurah. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi sebelumnya kami mohon maaf Ki Lurah, bahwa pembicaraan kami akan merupakan pembicaraan khusus bagi saudara-saudara seperguruan kami. Silahkan, Ki Sabalintang, silahkan. Aku sama sekali tidak berkeberatan. Terima kasih, Ki Lurah, desis Ki Sabalintang.
Namun pembicaraan mereka pun terputus ketika Rara Wulan kemudian keluar dari pintu peringgitan untuk menghidangkan minuman hangat serta makanan. Namun bersama dengan Rara Wulan, Gelagah Putih telah keluar pula dan duduk di peringgitan, bersama dengan mereka yang sudah lebih dahulu berada di peringgitan itu. Ki Sabalintang memandang Gelagah Putih sekilas, namun anak muda itu agaknya tidak menghiraukannya. Ia duduk saja di sebelah Ki Jayaraga, sambil membantu Rara Wulan menghidangkan minuman. Namun setelah minuman itu dihidangkan, Gelagah Putih dan Rara Wulan ternyata tidak kembali masuk ke ruang dalam. Mereka justru ikut duduk menemui tamu-tamu mereka. Untuk beberapa saat Ki Sabalintang termangu-mangu. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, Sekar Mirah telah mendahuluinya. Ki Sabalintang, meskipun pembicaraan selanjutnya adalah pembicaraan antara saudara seperguruan, tetapi biarlah keluargaku ikut mendengarkannya. Mereka akan menjadi saksi dari pembicaraan ini. Ki Sabalintang termangu-mangu sejenak. Namun Ki Walat Wulunglah yang menyahut. Pembicaraan antara saudara seperguruan adalah rahasia perguruan. Sebaiknya tidak ada orang lain yang mendengarnya. Apakah Empu Isanata juga saudara seperguruan kita? Bertanya Sekar Mirah. Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung saling berpandangan sejenak. Namun Empu Isanata sendirilah yang menyahut. Ya. Aku adalah saudara seperguruan Nyi Lurah. Apakah Empu dapat membuktikannya? Maksudku, apakah Empu memiliki kemampuan sebagaimana salah seorang murid dari perguruan kami? Empu Isanata menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya. Aku dapat membuktikannya. Di belakang rumah ini ada sanggar. Keluargaku akan meninggalkan pertemuan ini jika Empu Isanata dapat membuktikan bahwa ia adalah saudara seperguruanku. Bahkan aku juga ingin melihat Ki Sabalintang, Ki Walat Wulung dan Nyi Duani sendiri. Aku mengenal betul warna ilmu dari perguruanku. Sudahlah, berkata Nyi Duani. Biarlah keluarga Nyi Lurah hadir dalam pembicaraan ini. Ki Sabalintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata. Baiklah. Biarlah Ki Lurah menjadi saksi dari pembicaraan ini. Terima kasih, sahut Sekar Mirah. Lalu katanya. Nah, apa yang akan kita bicarakan sekarang? Nyi Lurah, berkata Ki Sabalintang. Saat ini Nyi Duani sudah meringankan langkah untuk datang ke Tanah Perdikan. Nyi Duani sendiri yang akan mengundang Nyi Lurah untuk pergi ke ujung Kali Geduang. Nyi Lurah, berkata Nyi Duani kemudian sambil tersenyum. Aku memerlukan datang ke Tanah Perdikan untuk menyampaikan undangan, agar Nyi Lurah bersedia untuk pergi ke tempat kami di ujung Kali Geduang. Kami tinggal di tempat terpencil, namun yang justru karena itu akan dapat menjadi tempat yang baik bagi sebuah pertemuan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang Ki Sabalintang, Sekar Mirah itu pun kemudian berkata. Apakah Ki Sabalintang tidak mengatakan keputusanku? Maksud Nyi Lurah, bertanya Nyi Duani. Aku hanya bersedia menghadiri sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Tanah Perdikan Menoreh. Ki Sabalintang memang pernah mengatakannya, Nyi Lurah. Tetapi aku mohon Nyi Lurah mempertimbangkan sekali lagi. Pertemuan ini adalah sebuah pertemuan yang mempunyai tujuan yang besar, yang akan memberikan arti bagi banyak orang. Karena kebangkitan sebuah perguruan, akan mempengaruhi perjalanan hidup dari mereka yang semula telah tersebar dan memencar, tanpa ikatan apapun yang satu dengan yang lain. Justru karena itu, maka aku bersedia menyediakan tempat dan kelengkapannya di sini untuk tujuan yang baik itu. Aku bersedia menyediakan penginapan, makanan, dan ruang pertemuan yang diperlukan, berapapun yang akan hadir dalam pertemuan itu. Nyi Lurah. Sebuah pertemuan bukan sekedar tempat dan kelengkapannya. Tetapi juga nama-nama yang mempunyai pengaruh akan menentukan, berkata Ki Sabalintang. Nama Nyi Duani dan Empu Isanata akan mendorong saudara-saudara kita untuk bersedia menghadiri pertemuan itu. Tetapi Sekar Mirah itu pun menjawab. Apa bedanya jika pertemuan ini diselenggarakan di sini, dengan menyebutkan bahwa Empu Isanata dan Nyi Duani akan menghadirinya? Kesannya akan jauh berbeda, berkata Nyi Duani. Jika pertemuan itu diselenggarakan di tempat tinggalku, maka wibawaku akan utuh. Mereka datang ke tempat tinggalku, di bawah naungan ayahku, dan aku sendirilah yang akan memimpin pertemuan itu. Kenapa Nyi Duani yang akan memimpin pertemuan itu? Aku dan Ki Sabalintang, karena kebetulan Ki Sabalintang memiliki tongkat ciri perguruan kita. Aku juga memilikinya.
Bukankah dengan demikian berarti bahwa aku lebih berhak memimpin daripada Nyi Duani sendiri? Karena itu, biarlah pertemuan itu diselenggarakan di sini. Aku dan Ki Sabalintang akan memimpin pertemuan itu. Wajah Nyi Duani berkerut. Dengan nada datar ia berkata, aku mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari Nyi Lurah. Apakah dasarnya bahwa pengaruhmu lebih luas? Maksudmu karena kau mengenal lebih banyak orang di antara saudara seperguruan kita? Ya. Mereka menghormati aku. Mereka tahu pasti, siapakah aku dan apa yang dapat aku lakukan. Sementara Nyi Lurah, hanyalah karena secara kebetulan Nyi Lurah memegang tongkat perguruan. Terasa jantung Sekar Mirah mulai bergejolak. Tetapi ketika ia memandang suaminya, nampaknya Agung Sedayu masih tetap tenang saja. Demikian pula Ki Jayaraga. Namun ketika ia memandang Gelagah Putih, wajah Gelagah Putih nampak berkerut. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Sekar Mirah terpengaruh oleh ketenangan sikap Agung Sedayu, sehingga Sekar Mirah pun telah menguasai dirinya. Dengan tenang ia menjawab. Apakah secara kebetulan aku memiliki tongkat itu? Apakah secara kebetulan pula Ki Sabalintang menguasai tongkatnya? Apakah mungkin ada orang lain yang secara kebetulan juga menguasai tongkat-tongkat seperti itu? Sudahlah Nyi Lurah, berkata Nyi Duani. Jangan mempersulit persoalan yang kita hadapi. Untuk membangun kembali sebuah perguruan adalah satu kerja yang besar, yang rumit. Kalau Nyi Lurah justru mempersulit persoalan, maka tugas kami menjadi semakin berat. Sekar Mirah justru tertawa. Katanya, kenapa justru kau seakan-akan berhak menentukan segala sesuatunya, Nyi Duani? Kenapa bukan Ki Sabalintang? Kenapa bukan aku? Ki Sabalintanglah yang menyahut. Aku sudah berbicara dengan Nyi Duani sebelumnya. Namun Sekar Mirah pun menggeleng. Tidak ada orang yang dapat mengubah keputusanku. Pertemuan itu harus diselenggarakan di sini. Di tanah perdikan menoreh. Atau tinggalkan aku. Kalian dapat mengadakan pertemuan itu tanpa aku, jika aku memang tidak kalian anggap penting. Nyi Lurah tentu kami anggap penting. Apa yang kalian katakan sama sekali tidak sejalan. Di satu pihak kalian menganggap aku penting. Tetapi di pihak lain kalian tidak menghiraukan aku sama sekali. Ki Walat Wulung ternyata tidak sabar lagi. Katanya, apa pamrihmu dengan mempersulit persoalan ini? Jika orang lain menganggap bahwa pengaruhmu sama sekali tidak dapat mengimbangi pengaruh Nyi Duani, kau mau apa? Apakah kau akan menuntut orang yang tidak menghargaimu sebagaimana kau inginkan? Gelagah Putih beringsut setapak. Tetapi Agung Sedayu menggamitnya, sehingga Gelagah Putih itu berpaling. Tetapi wajah Agung Sedayu sama sekali tidak berubah. Seperti air di wajah kolam yang diam, beku. Rasa-rasanya Gelagah Putih ingin melemparkan segenggam pasir, agar wajah air di kolam itu mulai bergetar. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun Sekar Mirah masih berhasil menguasai perasaannya. Katanya, nampaknya jalan pikiran kita tidak dapat bertemu. Karena itu, aku lebih baik tidak ikut campur. Jika kalian akan menyelenggarakan pertemuan, lakukanlah. Kau tidak dapat begitu, Nyi Lurah, sahut Empu Wisanata. Kau harus mempertanggungjawabkan kedudukanmu sebagai salah seorang dari pemegang tongkat perguruan. Kecuali jika kau serahkan tongkat itu kepada orang lain. Sekali lagi Gelagah Putih beringsut. Tetapi sekali lagi Agung Sedayu menggamitnya. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun menjawab. Sudah aku katakan. Ketika aku menerima tongkat ini, aku tidak dibebani tanggung jawab apapun juga kecuali tanggung jawab terhadap diriku sendiri, sebagai seorang yang mendapat kepercayaan dari gurunya. Karena itu, jangan memaksa aku. Ki Walat Wulunglah yang menyahut. Silahkan Nyi Lurah berdiri di luar lingkaran perguruan. Tetapi Nyi Lurah harus menyerahkan kembali tongkat perguruan itu kepada kami. Kepada siapa? Bertanya Sekar Mirah. Menilik nada suaranya, ia masih tetap mampu mengendalikan perasaannya. Nyi Lurah, berkata Nyi Duani. Biarlah aku mengambil alih tugas Nyi Lurah. Berikanlah tongkat itu kepadaku. Kami untuk selanjutnya tidak akan mengusik ketenangan keluarga Nyi Lurah. Tiba-tiba saja Sekar Mirah tertawa pula. Katanya, inilah akhir dari segala pembicaraan yang berkepanjangan itu. Aku sudah menduga bahwa arahnya tentu ke sana.
Bahkan seandainya aku bersedia hadir dalam sebuah pertemuan, maka keinginan terakhir kalian adalah mengambil tongkat itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah Nyi Duani. Tidak ada pilihan lain, Nyi Lurah, berkata Empu Wisanata. Itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Nyi Lurah tidak akan terganggu lagi, sementara perguruan kami akan segera bangkit kembali. Tentu saja kami tidak akan pernah melupakan Nyi Lurah serta kebijaksanaan Nyi Lurah ini. Sayang, Empu. Aku bukan orang yang bijaksana. Aku adalah orang yang keras kepala dan berpegang kepada kepentingan diri sendiri. Tidak bertanggung jawab, dan tidak menghiraukan tata pergaulan dalam sebuah perguruan. Dengar Empu, aku tidak akan pernah hadir dalam pertemuan di luar tanah perdikan, dan aku tidak akan pernah menyerahkan tongkat itu kepada orang lain. Tidak mungkin, sahut Nyi Duani dengan serta-merta. Nyi Lurah harus menyerahkan tongkat itu kepadaku. Kau akan merampok tongkat itu? Tidak, jawab Nyi Duani. Aku ingin menguji, siapakah yang paling pantas memiliki tongkat itu. Tidak akan ada pendadaran. Tidak akan ada persoalan apapun tentang pemilikan tongkat itu. Maksud Nyi Lurah. Tongkat itu tongkatku. Tidak ada persoalan apa-apa lagi. Orang-orang yang mengaku saudara seperguruan Sekar Mirah itu menjadi tegang. Kiwalat Wulunglah yang kemudian berkata dengan nada keras. Itu tidak mungkin. Tongkat dapat diperebutkan. Jadi bagaimana caranya kalian akan memperebutkan tongkat itu? Aku sudah bertanya kepada Nyi Duani, apakah kalian akan merampok tongkatku? Jika perlu kami ingin mengambil tongkat itu dengan paksa, geram Kiwalat Wulung. Adikku dapat memukul kentongan. Seisi tanah perdikan akan keluar dari rumahnya. Nah, kau tahu apa yang akan terjadi atas dirimu. Kau ternyata sangat licik. Sekar Mirah menggeleng. Katanya. Tidak. Aku tidak licik. Aku berlandaskan pada hak. Jika kalian ingin merampas hakku, maka itu sama artinya dengan merampok. Kami dapat memperlakukan kalian sebagai perampok. Nyi Lurah, berkata Nyi Duani. Jadi bagaimana harus aku katakan kepadamu, bahwa aku ingin menguji kemampuanmu? Maksudmu, bertanya Sekar Mirah. Aku menantang Nyi Lurah, untuk menilai siapakah yang terbaik di antara kita. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga bahwa arah pembicaraan itu pada akhirnya akan bermuara pada tantangan seperti itu. Meskipun demikian, Sekar Mirah masih juga berdebar-debar. Namun Sekar Mirah berusaha untuk tetap tenang. Ia sama sekali tidak ingin menunjukkan satu kesan apapun setelah ia mendengar tantangan itu. Wajahnya tetap dingin. Sementara suaranya justru menjadi datar. Kau menantang aku? Ya. Biarlah saudara-saudara seperguruan kita mengetahui, siapakah yang memiliki ilmu lebih tinggi, sehingga lebih berhak memiliki tongkat perguruan itu. Nyi Duani. Sudah aku katakan bahwa aku tidak akan mempertaruhkan tongkat itu. Tongkat itu adalah milikku. Tidak seorang pun dapat mengganggunya lagi, jawab Sekar Mirah. Namun kemudian katanya. Tetapi jika Nyi Duani ingin menjajaki ilmuku, aku tidak akan berkeberatan. Aku akan menerima tantangan Nyi Duani. Lalu, buat apa perbandingan ilmu itu dilakukan, tanpa mempertaruhkan tongkat itu, bertanya Empu Wisanata. Aku tidak tahu. Bukankah Nyi Duani yang menginginkannya? Aku menginginkan satu pertarungan yang memperebutkan tongkat itu, sahut Nyi Duani. Tongkat itu tidak untuk dipertaruhkan, tetapi untuk dipertahankan. Kalian tidak usah menyebut-nyebut lagi usaha untuk merebut tongkat itu. Tetapi sekali lagi aku katakan, jika Nyi Duani memang menantangku, maka aku tidak akan berkeberatan melayaninya. Kita akan saling menjajaki kemampuan kita masing-masing dengan jujur. Siapa yang memiliki ilmu yang lebih tinggi? Tetapi tidak dengan mempertaruhkan tongkat itu. Nyi Lurah sudah menyerah sebelum penjajakan ilmu itu dimulai. Aku tahu bahwa sebenarnya Nyi Lurah mengakui, sehingga Nyi Lurah tidak berani mempertaruhkan tongkat itu. Itu terserah kepadamu, Nyi Duani. Tetapi kau tidak akan dapat memaksaku memenuhi keinginanmu. Wajah Nyi Duani terasa menjadi panas, namun tiba-tiba saja Nyi Duani pun berkata. Tanpa mempertaruhkan sesuatu, penjajakan ilmu itu tidak ada gunanya. Nah, Nyi Lurah. Jika kau memang yakin akan ilmumu, kau dapat memilih. Kau pertaruhkan tongkat itu, atau kau pertaruhkan nyawamu.
Sekar Mirahlah yang kemudian menjadi sangat tegang. Dengan lantang ia bertanya. Maksudmu kau menantang perang tanding? Ya. Baik, jawab Sekar Mirah dengan serta-merta. Aku memilih yang kedua. Aku dan kau akan mempertaruhkan nyawa kita. Kita akan berperang tanding. Suasana pun segera menjadi semakin panas. Namun kemudian Empu Isanata pun berkata, jika itu sudah menjadi kesepakatan, maka kita akan menentukan kapan perang tanding itu dilakukan. Dan kita pun akan menentukan tempat yang terbaik, sehingga perang tanding itu dapat dilangsungkan dengan jujur. Di tanah perdikan ini banyak terdapat tempat yang dapat kita pergunakan untuk berperang tanding tanpa terganggu. Aku yakin kalau Nyi Lurah juga tidak akan berani melakukannya di luar tanah perdikan. Karena itu, maka aku memilih tempat meskipun di tanah perdikan ini, tetapi yang berkesan bebas dari pengaruh keadaan di sekitarnya. Akan ilmumu, kau dapat memilih. Kau pertaruhkan tongkat itu, atau Wajah Sekar Mirah menjadi merah. Ia benar-benar merasa tersinggung oleh pernyataan Nyi Duani itu. Karena itu, maka Sekar Mirah pun berkata lantang. Sebutkan, di mana kau ingin melakukan perang tanding itu. Aku tantang kau berperang tanding di tepian Kali Praga, sahut Nyi Duani. Bukankah tepian sisi barat Kali Praga masih termasuk daerah tanah perdikan menoreh? Baik. Aku tidak berkeberatan. Beberapa orang kau akan membawa saksi. 3 orang. Ayah, Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung. Aku juga akan membawa 3 orang saksi, sahut Sekar Mirah. Kakang Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan menyela. Aku juga akan ikut menjadi saksi. Sekar Mirah berpaling kepadanya. Sambil tersenyum Sekar Mirah pun berkata. Kau tinggal di rumah saja, Rara. Belum waktunya kau menyaksikan perang tanding seperti ini. Tetapi aku tidak mau membiarkan Bokayu pergi sendiri. Aku tidak sendiri, Rara. Tetapi aku akan menjadi saksi. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam, sementara Gelagah Putih berdesis. Pada saatnya kau akan menjadi saksi, Rara. Aku akan menjadi saksi saat Bokayu Sekar Mirah berperang tanding. Aku ingin melihat langsung akhir dari perang tanding itu. Namun tiba-tiba saja justru Nyi Duani yang menyahut. Apa salahnya jika anak itu ikut menyaksikan perang tanding itu? Ia tentu sudah memperhitungkan bahwa ia akan menunggui saat-saat terakhir Bokayunya. Mungkin ia masih sempat mendengarkan pesan-pesan Nyi Lurah untuknya. Kau terlalu menghina Bokayu Sekar Mirah, geram Rara Wulan. Sambil tertawa Nyi Duani menyahut. Jangan marah. Aku justru membantumu agar kau dapat menyaksikan perang tanding itu. Jantung Rara Wulan hampir meledak karenanya. Ia tidak tahan mendengarkan betapa Nyi Duani itu sangat merendahkan Sekar Mirah. Namun nampaknya Sekar Mirah sendiri tidak menghiraukannya. Bahkan ia pun berkata, nah, jika sudah ada persetujuan, maka kau dapat ikut bersama kami Rara. Berterima kasihlah kepada Nyi Duani yang telah berbaik hati kepadamu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengerti, kenapa Sekar Mirah tidak menjadi marah. Yang jantungnya terasa membengkak adalah Ki Walat Wulung. Ia menjadi sangat tidak senang melihat sikap Sekar Mirah yang tetap tenang menghadapi perang tanding. Bahwa Sekar Mirah itu tidak menjadi marah meskipun Nyi Duani sangat meremehkannya. Namun dalam pada itu, Ki Sabalintang pun berkata, kita akan menentukan waktu, kapan perang tanding itu akan diselenggarakan. Tetapi tentu tidak dalam waktu yang terlalu lama. Kami harus segera mempersiapkan pertemuan di ujung Kali Geduang. Tetapi pertemuan itu tentu tanpa Nyi Duani, sahut Rara Wulan. Nyi Duani memandang Rara Wulan dengan sorot mata yang membara. Namun demikian perempuan itu tertawa, betapapun asamnya. Katanya, kau masih terlalu muda untuk mengenal kerasnya dunia olah kanuragan. Sebaiknya kau bersiap-siap untuk melihat kenyataan pahit di tepian Kali Praga itu. Jika pada saat kau pergi ke tepian kau masih dapat menyandarkan kepalamu di bahu Bokayumu, maka pada saat kau pulang, kau akan mengusung Bokayumu yang sudah tidak akan mampu menyapamu lagi untuk selamanya. Tidak, teriak Rara Wulan. Tetapi Nyi Duani tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan menyesali nasib buruk Bokayumu. Tetapi Ki Walat Wulung justru menjadi semakin tidak senang melihat Sekar Mirah tidak menjadi marah. Bahkan Sekar Mirah itu ikut tertawa pula.
Agung Sedayu dan Ki Jayaraga pun tersenyum menyaksikan pembicaraan itu, meskipun mereka berusaha untuk tidak mencampurinya. Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, "Rara, bukankah bukan kita, dan bukan pula Nyi Duani, yang menentukan kapan aku akan terbujur diam tanpa menyapamu lagi? Kenapa kita harus menjadi gelisah?" Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling memandangi wajah Agung Sedayu dan Ki Jayaraga, yang dilihatnya justru keduanya tersenyum-senyum saja. Tetapi Gelagah Putih tidak tersenyum sebagaimana keduanya. "Sudahlah," berkata Empu Wisanata. "Sekarang tentukan waktunya. Pilih tempat yang mapan." Tepian Kali Praga memanjang dari ujung sampai ke ujung tanah perdikan ini. "Baiklah," berkata Ki Sabalintang. "Aku berpendapat bahwa perang tanding itu dilakukan di malam hari agar tidak menjadi tontonan. Beberapa hari lagi bulan akan bulat. Adapun tepian yang dipilih adalah tepian di sebelah utara jalur penyeberangan selatan. Tepian itu luas dan sepi. Meskipun tidak terlalu jauh dari jalur penyeberangan, tetapi jarang sekali orang yang akan sampai ke tempat itu, karena tempat itu dilingkungi oleh semak-semak belukar, meskipun tepiannya sendiri bersih dan lapang." "Baik," jawab Sekar Mirah. "Pada malam bulan penuh, aku akan berada di tepian sebelah utara jalur penyeberangan selatan." "Aku hormati kesediaan Nyi Lurah," berkata Ki Sabalintang. Meskipun Nyi Lurah tidak bersedia mempertaruhkan tongkat perguruan, namun Nyi Lurah sudah menunjukkan kesungguhan Nyi Lurah dengan mempertaruhkan justru nyawa Nyi Lurah sendiri. Tetapi akhir dari perang tanding itu akan mempengaruhi sikap saudara-saudara seperguruan kita. Bagiku, sikap saudara-saudara seperguruan itu tidak penting. Tetapi aku berpegang pada sikap bahwa orang lain tidak dapat semena-mena memaksakan kehendaknya kepadaku, apapun alasannya. Aku juga berpegang pada hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain, siapapun mereka itu." Ki Walat Wulung memandang Sekar Mirah dengan sorot mata bagaikan menyala. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa pada waktu itu. Nyi Lurah Sekar Mirah itu sudah sepakat untuk berperang tanding melawan Nyi Duani. Kesepakatan itu telah mengakhiri segala perselisihan yang terjadi. Meskipun dalam keadaan yang sangat marah, Ki Walat Wulung setiap kali sempat memandang wajah lugu Rara Wulan. Gadis itu sangat cantik. Ki Walat Wulung bersyukur bahwa Rara Wulan akan ikut pergi ke arena perang tanding yang hanya akan disaksikan oleh 6 orang yang lain. Tiba-tiba saja di hati Ki Walat Wulung itu telah timbul harapan bahwa perang tanding itu akan meluas. Apa salahnya jika ia membuat persoalan baru setelah Nyi Duani mengakhiri perlawanan Nyi Lurah Agung Sedayu? Tidak akan ada yang menyebut sebagai satu kecurangan. Nyi Duani berperang tanding dengan bersih. Yang terjadi kemudian adalah timbulnya persoalan baru. "Bukan salahku," berkata Ki Walat Wulung di dalam hatinya. "Salah gadis itu. Kenapa ia cantik? Agaknya tidak bersalah pula meskipun umurku jauh lebih tua dari gadis itu, tiba-tiba menginginkannya." Di luar sadarnya Ki Walat Wulung itu membayangkan bahwa di tepian itu tidak hanya Nyi Lurah sajalah yang akan terkapar mati. Tetapi juga ketiga orang saksi itu pun akan mati. Setelah Nyi Lurah mati, maka ketiga orang saksi dari tanah perdikan itu tidak akan mampu melawan kami berempat. Tidak ada orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan Empu Wisanata. Ki Lurah yang diakui tataran ilmunya yang tinggi itu akan dihancurkan bukan saja namanya, tetapi juga tubuhnya. Orang tua yang bernama Jayaraga itu akan menjadi lumat oleh Kakang Sabalintang, dan anak muda itu akan aku remukkan menjadi debu. Belum lagi Nyi Duani yang bertangan api itu, akan dapat membantu mempercepat kemenangan kami. Dengan demikian, maka perhatian Ki Walat Wulung itu pun seakan-akan telah terikat pada Rara Wulan. Sebelumnya, hatinya yang panas tidak banyak memberinya kesempatan untuk mengamati wajah gadis itu. Tetapi demikian Nyi Duani dan Nyi Lurah mendapatkan kesepakatan, maka perhatiannya menjadi semakin besar terhadap gadis yang berwajah cantik itu. Rara Wulan pun kemudian merasa, betapa sorot mata Ki Walat Wulung itu bagaikan menusuk sampai ke pusat jantungnya. Berbeda dengan tatapan mata kemarahan yang ditujukannya kepada Sekar Mirah. Sekali-sekali Rara Wulan melihat pandangan mata Ki Walat Wulung itu seolah-olah akan mencengkeramnya. Dalam pada itu, setelah Sekar Mirah dan orang-orang yang mengaku saudara-saudara seperguruannya itu mendapat kesepakatan, maka Agung Sedayu pun masih sempat mempersilakan tamu-tamunya itu sambil tersenyum. "Marilah, minumlah. Tentu sudah dingin." "Terima kasih," Empu Wisanata mengangguk.
Tangannya pun meraih mangkuk minuman dan kemudian menghirupnya. Ki Sabalintang, Ki Walat Wulung dan Nyi Duani pun kemudian telah minum pula beberapa teguk. Namun sejenak kemudian, Ki Sabalintang pun telah minta diri untuk meninggalkan rumah Agung Sedayu itu, bersama dengan kawan-kawannya. Sepeninggal orang-orang yang mengaku saudara-saudara seperguruan Sekar Mirah itu, maka Sekar Mirah pun menjadi sangat tegang. Ia sudah menahan gejolak perasaannya selama ia menemui orang yang mengaku saudara seperguruannya itu. Karena itu, demikian orang-orang itu pergi, maka rasa-rasanya Sekar Mirah ingin berteriak sepuas-puasnya. Agung Sedayu melihat ketegangan jiwa Sekar Mirah yang sebaiknya dapat dilepaskan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Marilah. Kita akan pergi ke sanggar." "Bagus," jawab Sekar Mirah dengan serta-merta. "Kau harus melepaskan ketegangan jiwamu itu," desis Agung Sedayu. Sekar Mirah dengan tergesa-gesa telah masuk ke dalam biliknya, mengenakan pakaian khususnya, dan pergi ke sanggar bersama Agung Sedayu, sambil menjinjing tongkat baja putihnya. "Apa yang akan dilakukan oleh Mbokayu Sekar Mirah?" bertanya Rara Wulan. "Sekedar mengendurkan ketegangan jiwanya. Jika tidak, ia dapat menjadi pingsan karenanya. Ia sudah menahan gejolak perasaannya selama menemui orang-orang yang mengaku saudara-saudara seperguruannya itu." Meskipun Mbokayu Sekar Mirah nampak tersenyum dan tertawa, tetapi sebenarnya lah hatinya bergejolak. Nah, keadaan itulah yang membuat jiwanya menjadi sangat tegang sekarang ini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu, Sekar Mirah dan Agung Sedayu telah hilang di balik pintu sanggarnya. Lampu minyak yang redup sudah dinyalakan di dalam sanggar oleh Sukra. Sementara itu, Sekar Mirah pun segera meloncat ke tengah sanggarnya, siap untuk melakukan latihan-latihannya. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Sekar Mirah, bagaimanapun hatimu bergejolak, tetapi kau harus tetap mengendalikan diri dalam latihan-latihan yang akan kau lakukan. Kau tidak boleh memaksa diri melampaui batas kemampuan dan daya tahan tubuhmu. Kau jangan terseret oleh arus perasaanmu. Tuangkan kekesalan yang tertahan itu. Namun kau harus berada dalam bingkai kesadaranmu." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Pesan Agung Sedayu itu sudah mulai mengendurkan ketegangan jantungnya, sebelum ia menumpahkannya lewat unsur-unsur geraknya. Sekar Mirah pun kemudian telah mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Mula-mula perlahan-lahan. Betapapun jantungnya bergejolak, ternyata Sekar Mirah tetap menyadari bahwa ia tidak boleh terlepas dari kendali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Untuk beberapa lama Sekar Mirah berada di sanggar. Namun sebelum tengah malam, Sekar Mirah menghentikan latihan-latihannya. Rasa-rasanya kekesalan yang mengganjal jantungnya telah tertumpah semuanya. Hari-hari pun kemudian terasa terlalu panjang. Di siang hari, matahari menjadi sangat lamban mengarungi langit. Sementara malam hari, bahkan waktu terasa berhenti. 5-6 kali Sekar Mirah terbangun, ia masih mendengar suara ayam jantan yang berkokok di dini hari. Bahkan Sekar Mirah pernah kehilangan pengamatan waktu. Ia sudah merasa terlalu lama berada di pembaringan, sehingga karena itu maka Sekar Mirah pun telah bangun dan pergi ke dapur untuk menyalakan perapian. Tetapi ia menjadi heran, bahwa Sukra masih belum bangun. Gelagah Putih yang terbiasa bangun pagi-pagi juga masih berada di dalam biliknya. Bahkan Ki Jayaraga masih terbatuk-batuk di pembaringan. Ternyata malam masih sangat panjang. Sekar Mirah justru harus menambah lagi air yang dijerangnya, setelah sekian lama mendidih di atas api. Sekar Mirah hanya merasa tenang jika ia mengisi waktu-waktunya yang terasa sangat panjang itu dengan latihan-latihan yang berat di sanggarnya, atau di kebun belakang, atau di lereng bukit di sela-sela pepohonan hutan, atau di padang perdu di antara semak-semak belukar. Namun karena perang tanding itu akan dilakukan di atas pasir tepian, maka Sekar Mirah pun telah berlatih pula di atas hamparan pasir, sehingga kakinya terbiasa untuk bergerak seakan-akan tanpa hambatan. Pasir yang semula bagaikan menghisap telapak kakinya itu, kemudian menjadi terbiasa baginya. Namun pada suatu senja, Sekar Mirah itu duduk di serambi samping rumahnya sambil merenungi telapak tangannya. Matanya nampak redup dan keningnya berkerut dalam. "Kenapa Sekar Mirah?" bertanya Agung Sedayu. Sekar Mirah masih saja memandangi telapak tangannya. Kemudian katanya, "Kakang, ternyata aku bukan seorang perempuan yang baik." "Kenapa?"
Seorang perempuan yang baik adalah seorang perempuan yang lemah lembut, kulitnya halus seperti beludru, serta telapak tangannya lembut seperti sutra. Sekar Mirah itu berhenti sebentar. Lalu katanya pula, tetapi lihat kulitku yang terbakar sinar matahari, serta telapak tanganku yang menjadi kasar dan bahkan kehitam-hitaman. Latihan-latihan dengan pasir yang panas itu membuat tanganku tidak seperti tangan seorang perempuan. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kita bukan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Bukan priai yang tinggal di rumah-rumah yang besar berhalaman luas, yang terletak di pusat kota atau di sekeliling istana. Tetapi kita adalah orang-orang kebanyakan yang tinggal di pedesaan. Aku adalah seorang prajurit yang setiap hari tangannya menggenggam hulu senjata dalam latihan-latihan yang berat. Sedangkan kau adalah istri prajurit yang hidup di antara para petani di tanah perdikan ini. Cobalah kau lihat tangan perempuan-perempuan yang tinggal di sekitar kita di tanah perdikan ini. Tangan mereka pun tentu menjadi kasar oleh kerja keras. Luka bekas ani-ani di saat mengetam padi, atau bekas tusukan duri ketika menyisir daun pandan untuk membuat tikar yang putih bergaris-garis. Tetapi tanganku tidak menjadi kasar karena kerja keras. Bahkan kehitam-hitaman. Bukankah itu juga karena kerja kerasmu? Jika perempuan yang lain bekerja keras di sawah, di lumbung atau di semak-semak pohon pandan, maka kau bekerja keras di sanggar. Jika kerja mereka akan berarti bagi banyak orang, maka hasil kerjamu pun dapat kau amalkan untuk kepentingan banyak orang. Sekar Mirah tidak menyahut tetapi ia masih tetap mengamati tangannya yang menjadi kasar. Sisi telapak tangannya mengeras, dan kulit pada ruas jari-jarinya pun menjadi tebal. Sekar Mirah, berkata Agung Sedayu. Jangan kecewa dengan keadaanmu. Kau justru dapat berbangga, bahwa tidak setiap perempuan dapat menjadi seperti kau. Sekar Mirah mengangguk. Meskipun demikian Sekar Mirah itu pun berdesis. Apakah Kakang tidak menjadi kecewa? Kenapa aku harus kecewa? Bukankah aku membantumu membuat tanganmu menjadi seperti itu? Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Untuk beberapa saat mereka telah berdiam diri. Namun kemudian Sekar Mirah pun berkata, 2 hari lagi, bulan akan bulat. Ya. Kau masih mempunyai waktu 2 hari lagi untuk mempersiapkan dirimu. Kau harus yakin bahwa kau tidak bersalah. Kau mempertahankan hakmu, sehingga apa yang kau lakukan sudah benar. Ya, Kakang, desis Sekar Mirah. Meskipun demikian, meskipun kau yakin akan dirimu sendiri, tetapi kau pun harus tetap bersandar kepada sumber hidupmu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ia tidak menjawab lagi tetapi ia masih tetap merenungi tangannya. Terbayang kembali latihan-latihan yang telah dilakukannya sehingga tangannya menjadi agak kehitam-hitaman dan terhitung kasar bagi tangan seorang perempuan. Ia membayangkan kembali bagaimana tangannya yang terbuka dengan jari-jari merapat harus memukul sasaran-sasaran yang disiapkan di sanggar. Dengan sisi telapak tangannya, dengan ujung jari-jarinya yang merapat, tetapi juga dengan 2 jarinya yang merenggang. Menekan dan mengetuk urat-urat nadi dengan ujung-ujung jari, termasuk ibu jarinya. Kemudian dengan jari-jarinya yang merapat menusuk-nusuk seonggok pasir. Bahkan kemudian pasir yang berada di dalam kotak yang besar bercampur kerikil. Terakhir, pasir dan kerikil itu dipanasi, semakin lama semakin panas. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Laku kewadegan itu telah melengkapi laku seutuhnya yang harus dijalaninya. Latihan pernafasan, mengungkap tenaga dalam sampai tuntas, memanfaatkan segala macam unsur yang ada di dalam dirinya, yang keras dan yang lunak. Sudahlah, berkata Agung Sedayu. Lupakan tanganmu. Kau memang tidak memerlukan tangan yang halus dan lembut seperti beludru. Syukurlah bahwa tanganmu itu akan dapat kau pergunakan untuk melindungi namamu dan nyawamu. Bahkan kemudian untuk melindungi mereka yang diperlakukan keras dan kasar, namun tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka yang teraniaya oleh ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berdesis. Ya, Kakang. Aku mengerti. Nah, kau sekarang harus mempergunakan waktumu sebaik-baiknya. Kau harus banyak beristirahat agar tenagamu utuh. Tetapi kau pun harus mampu memusatkan nalar budi, menghadapi masa-masa yang berat bagimu. Nyi Duani adalah orang yang terlalu yakin akan kemampuan di dalam dirinya. Tetapi kau pun yakin pula akan kemampuanmu.
Tetapi kau masih mempunyai bekal yang lebih baik. Kau tidak meremehkan Nyi Duani, sebagaimana Nyi Duani meremehkanmu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya. Iya, Kakang. Baiklah. Seperti yang sudah pernah aku katakan, kau tidak boleh terlalu tegang. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku akan berusaha, Kakang. Nah, kenapa kita tidak duduk di luar? Meskipun bulan belum bulat, tetapi sinarnya tidak jauh berbeda. Sekar Mirah tersenyum. Katanya. Marilah, Kakang. Keduanya pun kemudian melangkah keluar. Ketika mereka berada di longkangan, mereka melihat cahaya bulan yang tersangkut di dedaunan. Di langit hanya bintang-bintang yang cahayanya cemerlang sajalah yang nampak bergayut. Keduanya pun kemudian telah pergi ke halaman depan lewat Seketheng. Demikian mereka turun ke halaman, mereka melihat Gelagah Putih, Rara Wulan dan Sukra duduk di tangga pendapa. Sekar Mirah memang sempat melupakan persoalan-persoalan yang bergejolak di dalam dadanya. Di halaman seberang jalan, terdengar anak-anak bermain-main dengan riangnya. Terdengar sekelompok anak-anak perempuan melantunkan lagu-lagu dolanan. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Dalam ketegangan jiwa, ia tidak dapat mendengar gadis-gadis kecil itu dengan riangnya berdendang. Kau tidak bermain bersama kawan-kawanmu Sukra, bertanya Agung Sedayu. Aku sedang menunggu, jawab Sukra. Aku sudah mendengar anak-anak melakukan lagu dolanan. Anak-anak perempuan. Tetapi anak-anak laki-laki baru akan mulai sebentar lagi. Agung Sedayu tersenyum. Namun kemudian bersama Sekar Mirah. Agung Sedayu pun telah duduk pula di tangga pendapa rumahnya. Aku akan mengambil tikar, berkata Rara Wulan sambil bangkit berdiri. Tidak usah, Rara, desis Sekar Mirah. Biarlah kita duduk di tangga ini saja. Rara Wulan pun kemudian duduk kembali. Sementara itu Sukalah yang berdiri. Di luar regol halaman terdengar seseorang memanggilnya. Cahayanya cemerlang sajalah yang nampak. Kenapa tidak kau bawa kawan-kawanmu bermain di halaman ini saja? Bertanya Agung Sedayu. Terlalu sempit, jawab Sukra. Jadi kau akan bermain di mana? Sepanjang tepian. Agung Sedayu tersenyum. Namun Gelagah Putihlah yang kemudian bertanya. Apakah kau akan masuk ke dalam sanggar atau tidak? Tentu. Lewat tengah malam. Aku akan bermain sampai tengah malam. Gelagah Putih tersenyum. Ia tidak dapat memaksakan keterikatan Sukra pada waktu-waktu berlatih. Bagaimanapun juga jiwa anak itu harus berkembang sebagai anak-anak yang lain. Ia butuh bermain sebagaimana anak-anak menjelang remaja sebayanya. Ia tidak boleh terkungkung sehingga ia akan kehilangan masa-masa yang paling menggembirakan. Demikianlah, sejenak kemudian Sukra pun segera berlari menghambur keluar regol halaman. Gelagah Putih tersenyum. Ia pun berjalan tergesa-gesa ke regol pula. Dilihatnya beberapa orang anak sebaya Sukra sedang berunding di pinggir jalan. Kau ikut bermain sembunyian, Kakang? Bertanya seorang kawan Sukra. Gelagah Putih tertawa. Katanya. Jika ada kawan yang sebaya, aku mau ikut bermain bersama kalian. Benar, bertanya yang lain. Aku akan memanggil Kakang. Ia tentu mau bermain bersama Kakang Gelagah Putih. Gelagah Putih tertawa semakin panjang. Katanya. Besok sajalah. Bukankah lusa bulan purnama? Nah, waktunya bermain sampai jauh malam. Sejenak kemudian, anak-anak itu pun bergegas pergi ke tepian. Mereka akan bermain sembunyi-sembunyian di sepanjang tepian sungai. Berhati-hatilah, pesan Gelagah Putih. Jangan sampai menginjak seekor ular yang banyak berkeliaran di gerumbul-gerumbul perdu sepanjang tanggul. Anak-anak itu mengangguk. Tetapi sebentar kemudian mereka pun sudah menghambur berlari-larian menuju ke tepian. Tetapi agaknya mereka masih akan memanggil beberapa orang kawan lagi. Malam itu Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di tangga pendapa sampai jauh malam. Suara tembang dolanan mengalun, dilakukan oleh gadis-gadis yang sudah meningkat remaja. Ketika Sekar Mirah kemudian berada di biliknya, maka seperti malam-malam sebelumnya, rasa-rasanya waktu berhenti beredar. Suara-suara malam yang ngelangut membuat malam serasa menjadi semakin panjang. Jangan terlalu kau pikirkan, berkata Agung Sedayu.
Bagiku, persoalan yang aku hadapi sekarang sulit untuk aku lewati begitu saja. Persoalannya menyangkut sebuah perguruan. Tongkat pertanda perguruan dan saudara-saudara seperguruan. Kau percaya kepada semua cerita kisah Balangit, Ki Walat Wulung, Empu Isanata dan Nyi Duani? Tidak seluruhnya, jawab Sekar Mirah. Nah, jika demikian, jangan terlalu banyak kau risaukan. Kau menerima warisan itu langsung dari orang yang kau anggap gurumu. Karena itu, maka sikapmu, sebagaimana aku katakan berkali-kali, sudah benar. Sekar Mirah mengangguk. Meskipun demikian, Sekar Mirah tidak dapat tidur dengan nyenyak. Beberapa kali ia terbangun. Sementara malam serasa masih saja tidak beringsut dan waktu pun seakan-akan telah berhenti. Tetapi di hari berikutnya, segala-galanya telah berubah. Sekar Mirah tidak lagi nampak gelisah dan tegang. Beberapa petunjuk Agung Sedayu telah membuat Sekar Mirah mampu melepaskan diri dari belitan perasaannya menghadapi perang tanding yang akan dilakukannya besok malam, saat bulan purnama. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sekar Mirah pun merasakan bahwa Sekar Mirah akan menjadi semakin tegar menghadapi perempuan yang bernama Nyi Duani itu. Bahkan Ki Jayaraga sempat berbisik di telinga Agung Sedayu. Perubahan yang menentukan telah terjadi di dalam diri Angger Sekar Mirah. Nampaknya Ki Lurah berhasil meyakinkannya. Pada dasarnya Sekar Mirah memang mempunyai keyakinan yang kuat di dalam dirinya, Ki Jayaraga. Ia tidak akan menjadi tegang seandainya tiba-tiba saja ia diserang dan harus bertempur mempertahankan dirinya. Tetapi justru karena ada tenggang waktu beberapa hari itulah, maka Sekar Mirah sempat berangan-angan, sehingga jantungnya justru diterkam oleh ketegangan. Dengan keyakinannya yang semakin kuat, maka tidak ada lagi yang harus dicemaskan, sahut Ki Jayaraga. Dengan demikian, Sekar Mirah menyongsong saat-saat yang menentukan itu dengan sikap yang mapan. Bahkan kemudian Sekar Mirah seakan-akan tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi. Meskipun demikian, di sanggar Sekar Mirah masih melakukan latihan-latihan ringan untuk sekedar melemaskan tubuhnya, tanpa menimbulkan ketegangan baru. Akhirnya malam yang ditunggu itu pun semakin mendekat. Betapapun lambatnya waktu merayap, tetapi hari-hari pun telah terlampaui. Ketika senja turun menjelang malam bulan purnama, Sekar Mirah telah mempersiapkan diri lahir dan batinnya. Ia berada di sanggar beberapa saat lamanya bersama Agung Sedayu. Mereka telah menenangkan hati, mengheningkan nalar dan budi. Sebentar lagi, Sekar Mirah akan pergi ke tepian Kali Praga, sebelah utara jalur penyeberangan selatan, untuk melakukan perang tanding. Tingkat kepasrahan Sekar Mirah pun menjadi semakin tinggi, sehingga ia pun menjadi semakin tenang karenanya. Ketika gelap turun, maka seisi rumah itu telah meninggalkan rumah mereka. Kepada Sukra Agung Sedayu berpesan, jika ia pergi bermain, semua pintu supaya diselarak, termasuk pintu seket heng. Jangan lupa. Lewat saja pintu butulan di longkangan. Kau dapat memanjat di sebelah pintu seket heng yang kau selarak dari dalam. Ki Lurah dan seisi rumah ini akan pergi kemana? Gelagah Putihlah yang menepuk bahunya sambil menjawab. Menikmati cahaya bulan purnama. Sukra termangu-mangu sejenak. Dipandanginya mereka seorang demi seorang, dengan penuh pertanyaan di sorot matanya. Agaknya anak itu merasakan lewat penggeraitanya, bahwa sesuatu akan terjadi. Di luar sadarnya anak itu pun bertanya. Apakah aku boleh ikut bersama seisi rumah ini, menikmati bulan purnama? Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Kau akan dicari kawan-kawanmu. Bermain sajalah bersama kawan-kawanmu di tepian. Tetapi ingat, jangan menginjak ular jika kau dan kawan-kawanmu bersembunyi di semak-semak. Sukra mengangguk. Tetapi di wajahnya nampak kegelisahan hatinya. Meskipun tidak terungkapkan, tetapi sesuatu bergejolak di dalam dadanya. Bahwa seisi rumah ini bepergian bersama, agaknya tidak pernah dilakukan sebelumnya. Namun peringatan Gelagah Putih kepada Sukra merupakan peringatan pula bagi Agung Sedayu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah memberikan sebutir obat penangkal racun kepada Sekar Mirah. Meskipun Agung Sedayu sendiri tidak memerlukan, namun Agung Sedayu selalu menyediakan obat penangkal racun dan bisa. Demikianlah, kelima orang itu pun telah meninggalkan regol halaman. Tetapi mereka tidak bersama. Di saat bulan terang, tentu banyak anak-anak bermain. Bukan saja di halaman-halaman rumah yang luas, tetapi tentu juga di sepanjang jalan. Mereka berlari-larian, berkejaran dan main sembunyi-sembunyian.
Jika mereka melihat seisi rumah itu berjalan bersama-sama, maka mereka tentu akan bertanya-tanya sebagaimana Sukra, meskipun barangkali tidak diucapkan. Karena itu, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah mengambil jalan sendiri, sementara Gelagah Putih dan Ki Jayaraga memilih jalan yang lain. Namun mereka berjanji untuk bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Dengan cepat kelima orang itu melintasi jalan Padukuhan Induk, bulak-bulak panjang dan pendek menuju ke tepian Kali Praga, di sebelah utara jalur penyeberangan. Mereka akan sampai ke tempat itu pada saat bulan naik sepenggalah. Namun bagaimanapun juga Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Bulan yang terbit nampak kemerah-merahan. Selembar awan tipis melayang menyapu wajah langit. Kelelawar yang berkeliaran menyambar-nyambar menangkap mangsanya. Kelima orang yang berjalan terpisah itu pun kemudian bertemu. Mereka mengambil jalan pintas, menyusuri tanggul parit induk. Kemudian melintasi susukan, lewat sebuah wot bambu yang menyilang di atasnya. Ketika mereka sempat memandang air yang mengalir di bawah wot bambu itu, maka mereka melihat wajah bulan yang memantul berkilat-kilat oleh riak-riak kecil di permukaannya. Sementara itu bulan menjadi semakin tinggi. Malam pun justru seakan-akan menjadi semakin terang. Bulan bulat memancarkan cahaya peraknya merata di lingkaran cakrawala. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah melintasi semak-semak yang tumbuh di atas tanah yang lembab berair. Namun beberapa saat kemudian mereka telah berada di atas tepian berpasir. Tiba-tiba saja Sekar Mirah memegang tangan suaminya. Tetapi hanya sesaat. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia melepaskan tangan itu. Bahkan Sekar Mirah pun kemudian berjalan di paling depan. Ketika mereka sampai ke tepian, mereka pun melihat 4 orang duduk di atas pasir sambil menghadap ke arah bulan yang sudah menjadi semakin tinggi. Kedatangan Sekar Mirah seakan-akan telah membangunkan mereka dari keterpakuan mereka memandang bulan yang bulat itu. Terdengar suara Nyi Duani dengan nada tinggi. "Selamat malam saudara-saudaraku. Aku sudah merasa cemas bahwa kalian berhalangan hadir di tepian ini. Aku sudah menunggu-nunggu terlalu lama. Rasa-rasanya waktu berhenti berputar," jawab Sekar Mirah. "Aku tidak tahu kenapa harus menunggu bulan bulat. Mungkin ada hubungan antara ilmumu dengan cahaya bulan. Semakin terang cahaya bulan di langit, maka ilmumu akan menjadi semakin tinggi." Tiba-tiba wajah Nyi Duani berkerut. Seakan-akan di luar sadarnya Nyi Duani itu menyahut. "Apa salahnya aku menghubungkan ilmuku dengan cahaya bulan? Jika aku mampu menyerap dan memanfaatkan getar cahaya bulan, bukankah aku tidak menyalahi syarat perang tanding ini?" "Tidak," jawab Sekar Mirah. "Tetapi ilmu dari jalur perguruanku tidak ada hubungannya dengan cahaya bulan." Nyi Duani tersentak. Namun Empu Isanatalah yang menyahut. "Kau memang baru sampai pada tataran permulaan dari kebulatan ilmu dari perguruan kita, Nyi Lurah. Tetapi kami sudah sampai pada tataran puncaknya, sehingga ada beberapa hal yang masih belum kau kenal dari ilmu perguruan kita ini." Sekar Mirah tersenyum katanya. "Aku tidak akan menganggap kalian curang seandainya kalian datang dengan membawa landasan ilmu dari perguruan manapun juga. Bahkan tanpa satupun unsur gerak dari perguruanku yang kau kenali." "Cukup," teriak Nyi Duani. "Kau tidak usah mengada-ada Nyi Lurah. Malam sudah semakin larut. Kita jangan terlalu banyak membuang waktu." Tetapi jawab Sekar Mirah membuat jantung Nyi Duani bagaikan terbakar. Katanya, "Kenapa tergesa-gesa? Sebenarnya Nyi Duani, aku ingin beristirahat setelah aku berjalan dengan tergesa-gesa ke tepian ini." Namun Empu Isanatalah yang menyahut. "Baiklah. Beristirahatlah." Lalu katanya kepada anaknya, "Duani, sebaiknya kau tidak usah tergesa-gesa. Nyi Lurah masih ingin menikmati indahnya cahaya bulan di tepian Kali Praga. Mungkin ia tidak akan mempunyai kesempatan lagi sesudah malam ini. Purnama ini adalah purnama yang terakhir baginya." Tetapi Ki Sabalintang segera menyahut. "Nyi Lurah dapat saja beristirahat. Tetapi jangan sekedar mengulur waktu, sementara Ki Lurah telah menyiapkan prajurit dari pasukan khusus segelar sepapan." "Tidak, Ki Sabalintang," sahut Agung Sedayu. "Aku tetap menghormati kesepakatan istriku dengan saudara-saudara seperguruannya." "Baiklah," berkata Sekar Mirah kemudian. "Kita akan mulai permainan ini. Waktuku memang tidak banyak. Aku juga sedang menanak nasi di rumah. Aku harus segera pulang sebelum nasiku menjadi hangus."
Kau terlalu sombong, Nyi Lurah, geram Nyi Duani. Bukan maksudku. Sudahlah, berkata Ki Sabalintang. Jika Nyi Lurah sudah siap, maka perang tanding ini akan segera dimulai. Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Dilihatnya bulan menjadi semakin tinggi. Sebentar lagi bulan itu akan mencapai puncak langit. Sekar Mirah tersenyum. Ia pernah mendengar cerita suaminya dan cerita Ki Jayaraga, bahwa orang yang menghubungkan ilmunya dengan cahaya bulan mempunyai kepercayaan, semakin terang cahaya bulan, ilmunya menjadi semakin tinggi. Puncak dari tataran ilmunya adalah apabila bulan purnama itu ada di puncak langit. Tetapi jika bulan itu mulai tergelincir menuruni lengkung langit di sebelah barat, maka ilmu itu pun akan menjadi semakin menyusut. Tetapi Sekar Mirah tidak menjadi gentar. Pengaruh sinar bulan itu lebih banyak justru pada pengaruh jiwani. Meskipun Sekar Mirah mengerti bahwa arti dari pengaruh jiwani itu sangat penting, namun Sekar Mirah sudah siap untuk mengatasinya. Dalam pada itu, Ki Sabalintang pun berkata, "Bersiaplah. Aku akan memimpin perang tanding." "Kenapa kau?" bertanya Sekar Mirah. "Aku memegang tongkat perguruan." Sekar Mirah memandang Agung Sedayu di sebelahnya. Agung Sedayu juga memegang tongkat, meskipun tongkat itu milik Sekar Mirah. Namun sebelum Sekar Mirah mengatakan sesuatu, Agung Sedayu itu pun berkata, "Silahkan Ki Sabalintang. Silahkan memimpin perang tanding ini. Tetapi setelah perang tanding ini mulai, kita akan sekedar menjadi saksi." "Ya, kita memang tidak lebih dari saksi." Demikianlah, Ki Sabalintang itu pun telah mempersilahkan Nyi Duani dan Sekar Mirah untuk berdiri berhadapan pada jarak beberapa langkah. Sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, Ki Sabalintang itu pun berkata, "Demi keluhuran nama perguruan kita, maka akan diselenggarakan perang tanding ini dengan jujur. Perang tanding antara Nyi Duani dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Akhir dari perang tanding ini akan membuktikan siapakah yang paling baik di antara mereka. Jika perguruan kita harus kehilangan salah seorang yang terbaik di antara kita, adalah semata-mata tumbal yang akan menjadi pupuk kesuburan perkembangan perguruan kita selanjutnya. Nah, bersiaplah kalian yang akan berhadapan dalam perang tanding ini. Apapun yang akan terjadi, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya dilakukan atas kesadaran bahwa kehormatan tertinggi adalah pada perguruan." Nyi Duani pun kemudian segera mempersiapkan diri. Demikian pula Sekar Mirah. Kedua-duanya sama sekali tidak bersenjata. Mereka akan menyelesaikan perang tanding itu dengan tangan mereka, yang akan menyalurkan getar kekuatan ilmu mereka. Demikianlah, perang tanding itu pun segera dimulai. Agung Sedayu pun kemudian berdiri tidak terlalu jauh dari Empu Wisanata, sementara Ki Jayaraga berdiri di seberang, di dekat Ki Sabalintang. Di sisi yang lain, Gelagah Putih berdiri di sebelah Rara Wulan. Dalam pada itu, perhatian Ki Walat Wulung pun segera terbagi. Ia ingin memperhatikan perang tanding itu. Tetapi sekali-sekali ia menyempatkan diri memandang Rara Wulan. Gadis itu menjadi semakin cantik oleh sinar bulan yang bulat. Setapak-setapak Ki Walat Wulung bergeser. Memang tidak menarik perhatian. Seakan-akan kakinya tergerak karena perhatiannya yang terpusat pada perang tanding itu. Dalam pada itu, ternyata Nyi Duani memang seorang perempuan yang garang. Demikian perang tanding itu mulai, maka ia langsung menyerang. Serangan-serangan itu masih sekedar untuk menjajaki kemampuan lawannya, namun kadang-kadang serangan itu terasa mulai berbahaya. Namun Sekar Mirah pun telah bersiap sepenuhnya. Ia tidak saja sekedar menghindari serangan-serangan Nyi Duani, tetapi Sekar Mirah pun mulai menyerangnya pula. Sementara itu Ki Walat Wulung pun telah berdiri beberapa langkah saja di sebelah Rara Wulan. Namun ia masih harus menunggu perang tanding itu selesai. Ia harus menunggu Nyi Duani membunuh Sekar Mirah lebih dahulu. Baru kemudian ia akan membuat persoalan baru. Ki Walat Wulung menyadari bahwa ia tidak boleh mengganggu perang tanding yang baru terjadi itu. Di bawah terangnya bulan purnama, perang tanding itu pun berlangsung. Semakin lama menjadi semakin cepat. Nyi Duani yang garang itu berloncatan dengan cepatnya. Kedua tangannya menyambar-nyambar dengan jari-jari mengembang, seperti jari-jari burung elang menangkap anak ayam. Tetapi Sekar Mirah pun tidak kalah tangkasnya. Dengan kecepatan yang tinggi pula, Sekar Mirah selalu mampu menghindari serangan-serangan Nyi Duani. Bahkan ia sempat mengejutkan Nyi Duani ketika kakinya sempat menyambar pergelangan tangannya. Nyi Duani pun menggeram.
ia semakin meningkatkan ilmunya. Nyi Lurah Agung Sedayu itu tidak boleh merasa berbesar hati oleh kemenangan-kemenangan kecil sekalipun. Tetapi ternyata hal itu tidak mudah dilakukannya adalah di luar dugaannya, bahwa Sekar Mirah mampu sekali-sekali mengejutkannya dengan serangan-serangan yang tiba-tiba dan tidak terduga-duga. Sebenarnya lah Sekar Mirah melihat unsur-unsur gerak yang dikenalinya sebagai bagian dari ilmu dari perguruannya. Tetapi di samping itu Sekar Mirah pun melihat, bahwa ilmu Nyi Duani itu juga diwarnai oleh ilmu dari perguruan lain, tentu termasuk ilmu yang dihubungkannya dengan getar cahaya bulan. Dalam pada itu, Sekar Mirah masih tetap berada di jalur ilmu perguruannya. Ia masih belum menampakkan warna-warna lain yang dapat memperkaya ilmunya. Namun ternyata bahwa ilmu yang masih berada di jalur perguruannya itu pun banyak yang tidak dikenali oleh Nyi Duani. Pada unsur-unsur yang lebih rumit, Nyi Duani kadang-kadang tersentak dan terkejut. Ki Sabalintang mengikuti perang tanding itu dengan tegang. Di tangannya tergenggam tongkat perguruan yang dibanggakannya. Namun sekali-sekali jantungnya bergetar jika Nyi Duani nampak terkejut oleh serangan-serangan Sekar Mirah. Di luar arena, Agung Sedayu yang berilmu sangat tinggi mengamati perang tanding itu dengan seksama. Ia pun segera mengerti bahwa ilmu yang dikuasai Nyi Duani yang terutama adalah justru tidak sejalan dengan ilmu dari perguruan Sekar Mirah. Meskipun demikian, Agung Sedayu melihat bahwa Nyi Duani memang seorang yang berilmu tinggi. Ki Jayaraga pun mengikuti perang tanding itu dengan seksama. Perang tanding itu masih belum membahayakan bagi kedua belah pihak, meskipun mereka sudah semakin meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Tetapi mereka masih belum bernafsu untuk dengan cepat mengakhirinya. Empu Isanata pun masih menganggap perang tanding itu masih berada pada tataran permulaan. Kedua belah pihak masih sedang memanaskan darah mereka, sebelum mereka akan memasuki satu perang tanding yang bersungguh-sungguh. Namun semakin lama mereka pun bergerak semakin cepat. Sekali-sekali Nyi Duani mengangkat wajahnya memandang bulan yang hampir sampai ke puncak langit. Sikap Nyi Duani itu tidak terlepas dari perhatian Sekar Mirah. Bahkan Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun melihat betapa Nyi Duani memperhatikan sekali letak bulan yang ada di langit. Semakin dekat bulan dengan puncak langit, maka ilmu Nyi Duani pun telah ditingkatkannya pula. Serangan-serangannya mulai berbahaya. Tangannya mulai menyambar langsung ke tempat-tempat yang berbahaya bagi Sekar Mirah. Hampir saja jari-jari Nyi Duani sempat mencengkam leher Sekar Mirah. Untunglah Sekar Mirah bergerak cepat menghindarinya. Namun jari-jari Nyi Duani sudah sempat menyentuh leher Sekar Mirah. Sekar Mirah merasa lehernya menjadi pedih. Nampaknya kuku Nyi Duani sempat menggores di lehernya meskipun tidak berarti. Perasaan pedih di leher Sekar Mirah itu telah memacunya untuk meningkatkan ilmunya pula. Ia pun bergerak semakin cepat. Kakinya berloncatan dengan ringan, sehingga tubuhnya pun seakan-akan melayang-layang mengitarinya. Ternyata perempuan ini juga berilmu tinggi, berkata Nyi Duani di dalam hatinya. Sebelumnya Nyi Duani memang sudah menduga bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu yang telah menerima salah satu tongkat perguruan itu tentu berilmu tinggi. Namun setelah ia mengalami perang tanding itu, maka Nyi Duani harus mengakui bahwa kemampuan Sekar Mirah berada pada tataran yang lebih tinggi dari dugaannya. Karena itu, maka Nyi Duani pun harus berhati-hati menghadapinya. Tetapi Nyi Duani memang terlalu yakin akan dirinya sendiri. Dengan demikian, Nyi Duani tidak pernah menjadi ragu-ragu bahwa ia akan dapat menyingkirkan Sekar Mirah. Kemudian ia harus mendapatkan tongkat itu, meskipun harus dengan paksaan kekerasan. Nyi Duani yang semula merasa cemas bahwa tongkat Sekar Mirah itu akan disembunyikan, merasa berlega hati bahwa tongkat itu sekarang ada di sekitar arena. Meskipun ada di tangan Agung Sedayu, seorang lurah prajurit yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi sebagaimana Nyi Duani meyakini ilmunya, maka ia pun yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Apalagi setelah ayahnya menjalani laku di atas Gunung Kukusan beberapa waktu yang lalu. Karena itu, setelah ia menyingkirkan Sekar Mirah, maka ayahnya akan mengambil tongkat itu dari tangan Agung Sedayu. Nyi Duani tersenyum sendiri sambil berloncatan menghindari serangan Sekar Mirah. Apalagi ia telah mendengar bagaimana Ki Walat Wulung memuji kecantikan Rara Wulan. Gadis yang tumbuh dewasa. Bagi Ki Walat Wulung, usia seorang perempuan tidak pernah menjadi pertimbangannya. Jika ia tertarik pada seorang perempuan, apakah ia masih gadis kencur ataukah sudah mempunyai cucu, ia tidak pernah menghiraukannya.
Kiwalat Wulung itu menurut dugaan Nyi Duani tentu akan mengambil Rara Wulan, sehingga tentu akan timbul persoalan baru setelah perang tanding itu selesai. Dalam keributan itulah Empu Wisanata akan mendapat kesempatan untuk mengambil tongkat dari tangan Agung Sedayu, meskipun ia harus membunuh lurah prajurit itu. Dalam pada itu, perang tanding itu pun menjadi semakin sengit. Apalagi ketika bulan menjadi semakin dekat dengan puncak langit. Agung Sedayu memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Agung Sedayu sendiri pernah mengalami bertempur melawan seseorang yang menghubungkan ilmunya dengan getar cahaya bulan. Namun ia melihat perbedaan ilmu Nyi Duani dengan ilmu yang dimiliki orang yang pernah bertempur melawannya. Menurut pengamatan Agung Sedayu, ia masih belum mencemaskan keadaan Sekar Mirah, karena ia tahu Sekar Mirah pun masih belum sampai pada puncak ilmunya. Tetapi ketika bulan merambat naik, maka Sekar Mirah pun harus meningkatkan ilmunya pula. Menurut perasaan Sekar Mirah, ilmu Nyi Duani itu pun memang meningkat sejalan dengan kedudukan bulan di langit. Namun setiap kali ia berusaha mengingat pesan Agung Sedayu, bahwa pengaruh bulan itu lebih banyak pada sisi jiwani daripada sisi ilmunya. Karena Nyi Duani demikian yakin akan pengaruh cahaya bulan itu, maka keyakinannya itu telah mempengaruhi jiwanya, sehingga seakan-akan ilmunya memang meningkat. Namun Sekar Mirah memang harus meningkatkan ilmunya ketika ia merasa semakin terdesak, sehingga ia pun segera dapat mengimbangi kemampuan Nyi Duani itu lagi. Bahkan dengan hentakan ilmunya, kadang-kadang Sekar Mirah justru mampu mendesak lawannya yang garang itu. Empu Wisanata memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Sekali-sekali ia memandang bulan di langit. Semakin lama semakin tinggi, sebagaimana ilmu Nyi Duani yang semakin meningkat. Tenaga Nyi Duani pun seakan-akan menjadi semakin kuat pula. Bahkan tenaga dalamnya yang mendukung ilmunya pun menjadi semakin besar pula. Tetapi menurut pengamatan Empu Wisanata, bukan saja ilmu Nyi Duani yang meningkat semakin tinggi. Bukan saja kekuatan dan tenaga Nyi Duani yang semakin besar. Tetapi kemampuan Sekar Mirah pun mengimbangi Nyi Duani. Bahkan Sekar Mirah pun sekali-sekali juga menyempatkan diri menengadahkan wajahnya, memandang bulan yang terang di langit. Apakah Nyi Lurah juga memiliki ilmu yang dipengaruhi oleh getar cahaya bulan? Bertanya Empu Wisanata di dalam hatinya. Namun ia tidak sempat bertanya-tanya lebih jauh. Nyi Duani telah hampir sampai ke puncak kemampuannya. Bahkan ia mulai menerapkan unsur-unsur gerak yang khusus, yang sama sekali belum pernah dikenal oleh Sekar Mirah pada ilmunya. Namun Sekar Mirah pun menduga bahwa ilmu itu tentu diwarisi dari Empu Wisanata, yang disebut sebagai ayahnya itu. Dalam pada itu, Nyi Duani pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya. Demikian bulan sampai di atas kepalanya, maka Nyi Duani itu pun berkata, "Sekar Mirah, ucapkan selamat tinggal kepada suamimu, kepada adikmu dan kepada saksi-saksimu yang kau bawa kemari. Sebentar lagi, perlawananmu akan segera aku akhiri. Jangan menyesal, bahwa karena kesombonganmu maka kau harus mempertaruhkan nyawamu." Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia menyadari bahwa saat bulan tepat di atas kepala, maka Nyi Duani akan mengerahkan kemampuannya untuk mengakhiri perang tanding itu. Atas dasar perhitungan itulah, Sekar Mirah tidak ingin membiarkan ilmu Nyi Duani benar-benar terpengaruh oleh kedudukan bulan, meskipun berdasarkan pengaruh jiwani. Karena itu, justru ketika bulan ada di puncak langit, maka Sekar Mirah telah menghentakkan ilmunya. Sekali ia menengadahkan wajahnya ke langit, memandang bulan dan bahkan mengangkat kedua tangannya. Namun kemudian Sekar Mirah telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Nyi Duani, yang menganggap saat itu merupakan saat terpenting pada perang tanding itu, terkejut. Di saat ia ingin menerapkan ilmu puncaknya tepat pada saat bulan di atas kepala, ia melihat lawannya seakan-akan telah melakukan hal yang sama, meskipun dengan laku yang berbeda. Keheranan dan kebimbangan Nyi Duani yang sesaat itu telah dipergunakan oleh Sekar Mirah dengan sebaik-baiknya serangan-serangannya lah yang kemudian datang membadai pada puncak ilmunya. Serangan-serangan yang datang bagaikan banjir bandang itu telah menggetarkan pertahanan Nyi Duani. Justru pada saat ia merasa berada pada puncak ilmunya, namun Nyi Duani itu justru harus berloncatan menghindari serangan-serangan lawannya. Ternyata yang menjadi sangat terkejut bukan hanya Nyi Duani. Empu Wisanata, Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung pun menjadi sangat terkejut pula. Mereka menduga bahwa Nyi Duani akan mengakhiri perlawanan Sekar Mirah tepat pada saat bulan berada di puncak. Namun justru pada saat itu Nyi Duani harus berloncatan surut untuk mengambil jarak,
karena serangan-serangan Sekar Mirah yang seakan-akan tidak terbendung. Namun beberapa saat kemudian Nyi Duani berhasil memperbaiki kedudukannya. Serangan-serangan Sekar Mirah pun seakan-akan telah mengendur. Bahkan seakan-akan Sekar Mirah memberinya kesempatan untuk bernafas. "Marilah Nyi Duani," berkata Sekar Mirah. "Bulan masih berada di atas kepala. Bukankah kesempatan ini yang kau tunggu? Jika pada kesempatan ini kau tidak dapat mengalahkan aku, maka kau sudah tidak akan berpengharapan lagi." Wajah Nyi Duani menjadi sangat tegang. Sementara Sekar Mirah pun berkata, "Marilah Nyi Duani. Jangan berputus asa. Bulan masih berada di puncak." Kemarahan Nyi Duani benar-benar membakar ubun-ubunnya. Tetapi serangan Sekar Mirah yang tiba-tiba justru di saat bulan mencapai puncaknya itu telah mempengaruhinya. Apalagi ketika Sekar Mirah itu berkata, "Ternyata kita benar-benar saudara seperguruan. Empu Isanata telah salah menilai kemampuanku. Empu Isanata mengira bahwa aku masih belum sampai pada tataran tertinggi dari kebulatan ilmu di perguruan kita. Empu Isanata mengira bahwa aku baru sampai pada tataran permulaan sehingga aku belum mengenal ilmu yang paling rumit dari perguruan kita. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku pun menunggu bulan-bulat di langit. Aku tidak usah menyembunyikan kenyataan itu, bahwa kita memang benar-benar saudara seperguruan." Wajah Nyi Duani menjadi sangat tegang. Bahkan ia menjadi bingung, bahwa tiba-tiba Nyi Lurah itu juga mengaku bahwa ilmunya telah dipengaruhi oleh getar cahaya bulan. Namun Sekar Mirah itu pun kemudian berkata, "Jangan bingung, Nyi Duani. Marilah, kita akan bertempur pada puncak ilmu kita. Ilmu yang sama-sama kita junjung tinggi." Jantung Nyi Duani telah bergejolak. Ternyata lawannya juga memiliki ilmu yang sama. Padahal menurut pengertiannya, ilmunya yang berada di bawah pengaruh getar cahaya bulan itu sama sekali tidak disadapnya dari jalur perguruan yang sama dengan jalur perguruan Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah tidak memberinya kesempatan untuk merenungi kata-katanya. Nyi Duani pun tidak sempat menguji kebenarannya, apakah Sekar Mirah benar-benar menghubungkan ilmunya dengan getar sinar bulan purnama, sebagaimana Nyi Duani sendiri. Tetapi sikap dan kata-kata Sekar Mirah cukup memberikan kesan yang demikian. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun telah mulai menyerang lawannya. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka Nyi Duani merasa bahwa ilmu Sekar Mirah benar-benar telah meningkat. Nyi Duani yang memang sudah menerapkan ilmunya, menempatkan diri dalam sentuhan getar cahaya bulan, benar-benar telah terpengaruh oleh sikap dan kata-kata Sekar Mirah. Apalagi ketika serangan-serangan Sekar Mirah datang beruntun. Rasa-rasanya getar cahaya bulan telah lebih dahulu terhisap dan berpengaruh pada ilmu Sekar Mirah, sehingga sulit bagi Nyi Duani untuk meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Ternyata Empu Isanata yang berilmu tinggi melihat kegelisahan di hati Nyi Duani. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang itu justru tertawa sambil berkata, "Duani, betapa lawanmu menjadi kebingungan karena kau telah hampir sampai pada puncak ilmumu. Sehingga untuk sedikit memberikan ketenangan pada dirinya sendiri, ia pun berusaha untuk memanfaatkan sinar bulan purnama. Tetapi ternyata tidak ada sentuhan sama sekali antara getar sinar bulan dan ilmunya, karena ia memang tidak mengerti arti dari sinar bulan. Aku tetap pada pendapatku, bahwa apa yang diterima Nyi Lurah masih terlalu sempit untuk dapat menyamai ilmu dan kemampuan kita." Yang tertawa kemudian justru Ki Jayaraga. Katanya, "Apakah kau ingin ikut berperang tanding? Sebaiknya kita membuat kesepakatan tersendiri, Empu." "Apa maumu?" bertanya Empu Isanata. "Apapun kemampuan kita, sebaiknya kita tidak mengganggu perang tanding yang sedang terjadi." "Apakah aku sudah mengganggu?" "Iya," jawab Ki Jayaraga. Kasihan Nyi Duani. Perhatiannya sudah terpecah. Ia harus menghadapi Nyi Lurah dalam perang tanding, sementara ia juga harus mendengarkan sesorahmu. "Cukup," bentak Empu Isanata. Tetapi sebelum Ki Jayaraga menyahut, Agung Sedayu berdesis, "Pest! Biarkan mereka yang berperang tanding memusatkan nalar budi mereka, justru di saat-saat mereka sampai ke puncak sebagaimana bulan yang berada di atas kepala kita." Tetapi Nyi Lurah tidak memiliki kemampuan menyadap getar cahaya bulan sehingga dapat mengangkat bobot ilmunya. "Lihat," desis Agung Sedayu. Empu Isanata memang terdiam. Diperhatikannya anaknya perempuan yang sedang berperang tanding. Agaknya Nyi Duani telah mengerahkan segala kemampuan.
Ia mencoba memusatkan nalar budinya untuk sampai pada tataran tertinggi ilmunya, di bawah pengaruh cahaya bulan bulat di langit. Namun Sekar Mirah pun telah sampai ke puncak ilmunya pula. Tenaga dan kekuatannya pun menjadi semakin bertambah-tambah. Tubuhnya seakan-akan menjadi semakin ringan, sehingga Sekar Mirah itu mampu bergerak semakin cepat. Namun Sekar Mirah terkejut melihat telapak tangan Nyi Duani yang menjadi merah membara. Ternyata pada puncak ilmunya, Nyi Duani yang merasakan pengaruh getar cahaya bulan pada ilmunya itu telah mampu mengungkapkan ilmu pamungkasnya. Ketika dengan garangnya Nyi Duani menyerang Sekar Mirah dengan ayunan-ayunan telapak tangannya yang membara, maka Sekar Mirah pun telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Sebenarnya Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Tetapi ia sudah mengetahui dan mendapat beberapa petunjuk dari Agung Sedayu, apa yang harus dilakukan jika ia menghadapi berbagai macam ilmu, termasuk ilmu sebagaimana dihadapinya saat itu. Jangan lari, Nyi Lurah, geram Nyi Duani. Betapapun dada Sekar Mirah berdebar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Namun sebenarnya lah bahwa Sekar Mirah pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula sampai ke tataran tinggi. Tangan Sekar Mirah yang terlatih, yang menurut Sekar Mirah agak kurang pantas bagi seorang perempuan karena warnanya yang kehitam-hitaman dan agak kasar, seakan-akan telah mengeras sekeras batu hitam. Namun bukan saja tangannya yang menjadi sangat berbahaya, tetapi dengan dukungan tenaga dalamnya, maka kekuatan Sekar Mirah pun seakan-akan menjadi berlipat pula. Dengan demikian, maka pertempuran antara kedua orang perempuan itu menjadi semakin sengit. Serangan demi serangan meluncur dengan derasnya. Pengaruh telapak tangan yang membara itu, membuat udara di medan perang tanding itu seakan-akan menjadi semakin panas. Namun Sekar Mirah cukup berhati-hati. Ia sudah melatih tangannya dengan pasir dan kerikil yang telah dipanasi. Tetapi ia tahu bahwa telapak tangan Nyi Duani yang membara itu akan dapat membakar kulitnya jika tubuhnya sempat tersentuh. Karena itu, maka Sekar Mirah harus menjadi semakin berhati-hati. Ia harus berusaha untuk tidak tersentuh serangan telapak tangan Nyi Duani yang membara itu. Tetapi serangan Nyi Duani datang membadai. Tangannya terayun-ayun memburu kemana Sekar Mirah menghindar. Namun Sekar Mirah mampu mengatasi panasnya udara. Ia sudah terlalu sering berdiri di atas seonggok pasir dan kerikil yang dipanasi. Tetapi sudah tentu bukan sentuhan telapak tangan yang membara itu pada kulitnya. Dalam pada itu, pertempuran itu menjadi semakin cepat dan semakin seru. Serangan demi serangan datang susul menyusul. Sehingga akhirnya serangan-serangan itu mampu menyentuh tubuh lawannya. Sekar Mirah terkejut ketika lengannya tersentuh telapak tangan Nyi Duani. Bukan hanya pakaiannya yang menjadi hangus. Tetapi kulitnya pun telah terluka bakar, sebagaimana tersentuh bara api. Tetapi ketika tangan Sekar Mirah berhasil mengenai pundak lawannya, maka rasa-rasanya tulang Nyi Duani menjadi retak. Tangan Sekar Mirah menjadi terasa sekeras batu hitam. Dengan demikian, pertempuran itu benar-benar menjadi arena yang garang. Keduanya telah bertempur habis-habisan. Mereka sadar bahwa perang tanding itu tidak hanya sekedar menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tetapi perang tanding itu akan berakhir dengan kematian. Orang-orang yang menjadi saksi dari pertempuran itu menjadi tegang. Kedua orang perempuan itu berloncatan saling menyerang dan saling menghindar. Namun dalam pada itu, bulan telah bergeser semakin ke barat. Perlahan-lahan bulan itu mulai turun. Tetapi Nyi Duani masih belum berhasil membunuh Sekar Mirah. Meskipun tangan Nyi Duani bukan baru sekali menyentuh tubuh Sekar Mirah, namun Sekar Mirah masih tetap tegar. Ia tidak menghiraukan beberapa bagian bajunya yang hangus. Ia tidak terpengaruh oleh luka-luka bakar di kulitnya. Empu Isanata mulai menjadi gelisah. Jika bulan semakin turun di barat, maka puncak kemampuan Nyi Duani pun akan mulai menyusut, meskipun perlahan-lahan. Empu Isanata juga berharap bahwa Sekar Mirah juga akan mengalami keadaan yang sama seperti Nyi Duani. Semakin rendah bulan di sisi langit sebelah barat, maka ilmunya semakin menjadi menyusut pula. Meskipun demikian, keduanya masih bertempur pada puncak kemampuan mereka. Beberapa kali Sekar Mirah harus berusaha menghindar libatan ilmu lawannya. Namun pada kesempatan lain, serangan-serangannya mendorong lawannya untuk mengambil jarak menjauhinya. Sentuhan tangan Sekar Mirah memang tidak dapat menjadi sepanas telapak tangan Nyi Duani. Namun sentuhan-sentuhan tangan Sekar Mirah bagaikan mampu meremukkan tulang-tulang. Pertempuran memang menjadi semakin sengit.
Serangan-serangan mereka semakin sering menembus pertahanan lawan. Lengan, bahu dan bahkan punggung Sekar Mirah telah tersentuh tangan Nyi Duani. Bukan saja bajunya yang koyak terbakar, tetapi kulit Sekar Mirah pun telah terluka pula. Meskipun demikian, Sekar Mirah tidak menghiraukan perasaan pedih yang menggigit. Ia tidak ingin tenggelam ke dalam perasaan sakitnya, sehingga justru nyawanya akan direnggut oleh lawannya. Dengan daya tahan yang tinggi Sekar Mirah berusaha untuk tidak menghiraukan perasaan sakitnya. Bahkan Sekar Mirah pun tidak menghiraukan bajunya yang telah terkoyak. Sekar Mirah lebih memperhatikan nyawanya, yang setiap saat akan dapat direnggut oleh Nyi Duani. Namun dalam pada itu, serangan Sekar Mirah pun telah mampu menguak pertahanan Nyi Duani. Lawan Sekar Mirah itu mengaduh tertahan ketika tangan Sekar Mirah menyentuh pundaknya. Rasa-rasanya tulang-tulangnya menjadi retak. Sementara itu serangan berikutnya telah menggapai lambung, sehingga rasa-rasanya isi perut Nyi Duani akan tumpah. Dalam pada itu, bulan semakin bergeser ke barat. Nyi Duani yang sudah terlanjur meyakini pengaruh getar sinar bulan pada ilmunya, memang sangat terpengaruh oleh kedudukan bulan. Justru setelah ia mengerahkan puncak kemampuannya pada saat bulan berada di tempat tertinggi, ia tidak berhasil menghentikan perlawanan Sekar Mirah. Lawannya serasa telah meremukkan tulang-tulangnya dan merontokkan isi perutnya. Empu Isanata, Ki Sabalintang dan Ki Walat Wulung menjadi sangat cemas melihat kenyataan itu. Nyi Duani ternyata tidak mampu menyelesaikan perang tanding itu. Ilmu Nyi Duani yang tinggi masih dapat diimbangi oleh Sekar Mirah. Meskipun telapak tangan Nyi Duani berhasil menyentuh tubuh Sekar Mirah, tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak terpengaruh karenanya. Ia masih tetap garang. Serangan-serangannya benar-benar mengenai sasarannya. Ketiga orang saksi yang dibawa oleh Nyi Duani itu benar-benar telah menjadi cemas. Setapak bulan menapak semakin ke barat, maka kegelisahan mereka pun semakin meningkat. Sebenarnya lah Nyi Duani merasa semakin nyeri, dan lambungnya yang sakit membuat perutnya menjadi mual. Justru pada saat bulan berada di puncak, Nyi Duani tidak mampu berbuat banyak. Bahkan kadang-kadang ia justru telah terdesak. Apalagi ketika bulan sudah melampaui puncaknya dan surut ke arah barat. Berbeda dengan Nyi Duani, Sekar Mirah yang tidak merasa terpengaruh oleh getar cahaya bulan sama sekali tidak merasakan bahwa ilmunya mulai menyusut. Bahkan dengan kecepatan yang seakan-akan menjadi semakin tinggi, Sekar Mirah menekan lawannya dengan serangan-serangan yang berbahaya. Nyi Duani benar-benar menjadi semakin gelisah. Nyi Duani tidak mau melihat susutnya kemampuannya karena susutnya tenaga. Setelah ia bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Setelah ia bertempur habis-habisan untuk menghancurkan lawannya, serta untuk mempertahankan dirinya. Meskipun serangan-serangan Nyi Duani masih kadang-kadang mengejutkan Sekar Mirah, namun Sekar Mirah mulai benar-benar menekan lawannya. Ketahanan tubuh Sekar Mirah mampu mengatasi rasa sakit pada luka-luka bakar di tubuhnya. Sementara Nyi Duani justru merasa seakan-akan tulang-tulangnya menjadi retak di mana-mana, di setiap sentuhan tangan Sekar Mirah. Empu Isanata melihat kesulitan yang dialami oleh Nyi Duani. Ia tidak mengira sama sekali bahwa Sekar Mirah mampu bertahan sampai bulan menuruni kaki langit di sisi barat. Karena itu, maka tidak ada kesempatan lain bagi Nyi Duani untuk menyelesaikan perang tanding itu, selain dengan mempergunakan senjata. Adalah di luar dugaan Sekar Mirah, bahwa ketika Nyi Duani terdesak sehingga meloncat mundur untuk mengambil jarak, Empu Isanata berkata, tidak ada perjanjian bahwa dalam perang tanding ini tidak boleh mempergunakan senjata. Agung Sedayu yang mendengar kata-kata Empu Isanata itu bergerak setapak mendekati arena. Di sisi lain, Ki Sabalintang menyahut. Ya, memang tidak ada perjanjian. Karena itu, Nyi Duani dan Nyi Lurah diperkenankan mempergunakan senjata. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Ki Sabalintang kemudian berkata kepada Nyi Duani. Kau dapat mempergunakan tongkat perguruan ini Nyi Duani. Pertanda bahwa kau telah mendapat restu dari penguasa tertinggi dari perguruan ini. Sekar Mirah meloncat mundur. Dengan lantang ia pun berkata. Siapakah yang berhak atas tongkat itu? Ki Sabalintang atau Nyi Duani? Kami sama-sama berhak atas tongkat itu, karena kami bersama-sama memimpin perguruan yang besar ini. Jawaban itu membuat Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika sejenak kemudian ia melihat Ki Sabalintang melemparkan tongkat itu kepada Nyi Duani. Nyi Duani yang kemudian membawa tongkat yang semula dibawa Ki Sabalintang itu pun berkata, Nyi Lurah, kita akan sampai pada babak terakhir dari perang tanding ini.
Bersiaplah. Kita akan meyakini siapakah sebenarnya yang paling berhak atas tongkat perguruan. Siapa yang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mempermainkan tongkat itu, maka ia adalah orang yang paling pantas memilikinya. Nyi Duani, berkata Sekar Mirah. Yang terjadi ini adalah perampokan atas tongkat perguruan. Kalian bukan murid-murid murni dari perguruan kami. Siapapun yang merasa berilmu tinggi dapat berbuat sebagaimana Kailan lakukan. Datang, menantang perang tanding dengan mempertaruhkan pertanda-pertanda tertinggi dari sebuah perguruan terbaik di muka bumi. Aku tidak berpendirian bahwa tidak ada orang yang dapat mengatasi puncak-puncak ilmu dari perguruan kita. Karena itu, memang mungkin sekali seseorang datang untuk merampok tongkat pertanda dari perguruanku, dengan dalih sebagaimana kalian katakan. Jadi kau menuduh aku akan merampok tongkatmu, bertanya Nyi Duani. Ya. Karena kau bukan murid dari perguruan kami. Kau kira aku tidak mengenal ciri-ciri perguruan kami? Kau memang dapat menunjukkan beberapa unsur gerak dari perguruan kami. Tetapi ketika ilmumu meningkat semakin tinggi, bahkan ketika kau sampai pada puncak ilmu, maka ciri-ciri itu sama sekali sudah tidak dapat dikenali lagi. Apalagi hubungan antara ilmumu dengan getar cahaya bulan. Nyi Duani mengerutkan dahinya. Ia sadar bahwa Nyi Lurah itu ternyata tidak menghubungkan ilmunya dengan kedudukan bulan. Namun dalam pada itu, Kisah Balintanglah yang menyahut. Nyi Lurah, kau tidak usah merajuk seperti itu. Sekarang hadapi apa yang kau hadapi dalam perang tanding yang sudah disepakati. Apapun yang terjadi, adalah akibat dari kesepakatan itu. Aku tidak akan mengingkari kesepakatan itu, Kisah Balintang. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak berhadapan dengan saudara seperguruanku. Karena itu, kau tidak perlu mengekang diri dengan segala macam pertimbangan. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar mendengar pernyataan Sekar Mirah. Agaknya Sekar Mirah benar-benar tidak akan mengekang dirinya lagi. Akibat dari sikapnya itu, maka agaknya perang tanding ini benar-benar akan diakhiri dengan satu kematian. Dalam pada itu, maka Nyi Duani pun kemudian berkata dengan nada tinggi melengking. Bersiaplah Sekar Mirah. Aku akan membunuhmu dengan tongkat pertanda perguruan ini. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berpaling kepada Agung Sedayu sambil berkata, Kakang, aku terpaksa mempergunakan tongkat itu. Apa boleh buat? Agung Sedayu melangkah mendekati Sekar Mirah untuk menyerahkan tongkat baja putihnya. Ia melihat ketegangan di wajah istrinya itu. Sambil menyerahkan tongkat baja putih itu Agung Sedayu pun berkata, Bukan salahmu. Sekar Mirah mengangguk. Desisnya. Doakan aku Kakang. Aku akan berdoa untukmu, sahut Agung Sedayu perlahan sambil tersenyum. Ternyata senyum Agung Sedayu mempunyai arti yang besar bagi Sekar Mirah. Jantungnya yang berdebar-debar itu pun mereda. Segala sesuatunya menjadi lebih tenang di hadapan matanya. Seperti yang dibisikkan oleh Agung Sedayu. Bukan salahmu. Sekar Mirah pun kemudian telah menggenggam tongkatnya erat-erat. Ia menerima tongkat itu langsung dari gurunya. Ia tidak merampok atau mencuri, atau menipu untuk mendapat tongkatnya itu, karena itu, maka Sekar Mirah pun menjadi semakin mantap. Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang perempuan yang masing-masing menggenggam tongkat di tangannya itu sudah bersiap. Tongkat yang mirip yang satu dengan yang lain. Namun tongkat di tangan Nyi Duani agak lebih panjang dari tongkat yang dibawa oleh Sekar Mirah. Sejenak kemudian keduanya pun mulai bergeser. Tongkat mereka pun mulai berputar. Nyi Duanilah yang mula-mula menjulurkan tongkatnya. Namun sekedar memancing serangan lawannya. Sekar Mirah yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan itu pun bergeser selangkah surut. Ketika Nyi Duani memburunya sambil mengayunkan tengkarnya mendatar, Sekar Mirah menangkisnya. Benturan itu tidak terlalu keras. Keduanya masih belum meningkatkan kekuatan mereka. Di luar sadarnya, Sekar Mirah mengangkat wajahnya memandang bulan di langit. Bulan itu sudah semakin bergeser ke barat. Nyi Duani pun tanpa disengaja telah mengangkat wajahnya pula. Ia pun melihat bahwa bulan sudah bergeser semakin jauh dari puncak langit. Terasa darah Nyi Duani terkesiap di jantungnya. Bulan itu akan bergeser semakin jauh, seolah-olah akan meninggalkannya di lingkaran perang tanding yang berat itu. Namun sejenak kemudian Nyi Duani menggeram. Kau akan mati malam ini, Nyi Lurah. Sekar Mirah tersenyum. Katanya.
Kau mengancamku sejak bulan ada di atas kepala kita. Diam, teriak Nidwani. Sekar Mirah tertawa. Katanya, bulan itu merangkak terus meninggalkan kau sendiri di pertempuran yang akan menjadi semakin ganas. Tetapi itu adalah salahmu sendiri, karena kau yang mulai mempergunakan tongkat sebuah perguruan yang dihormati. Padahal kau tahu bahwa kau tidak berhak. Cukup. Nidwani berteriak semakin keras. Empu Isanatalah yang kemudian menyahut. Jangan hiraukan kata-katanya. Nyi Lurah sekedar menghibur dirinya sendiri menjelang saat kematiannya. Namun terdengar Ki Jayaraga tertawa meledak sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Kenapa kau tertawa? Bertanya Ki Sabalintang. Empu Isanata lucu. Nampaknya menjelang hari-hari tuanya ia masih suka bergurau, meskipun agak tidak masuk akal. Wajah Empu Isanata menjadi panas. Namun Agung Sedayu berkata pula. Biarlah mereka yang berperang tanding memusatkan nalar budi mereka. Empu Isanata pun terdiam, betapapun jantungnya bergejolak. Demikian pula Ki Jayaraga dan Ki Sabalintang. Sementara itu, Ki Walat Wulung menjadi semakin dekat dengan Rara Wulan. Sedangkan Rara Wulan dan Gelagah Putih tidak menghiraukannya. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada perang tanding, yang tentu akan menjadi semakin sengit setelah kedua orang yang berperang tanding itu masing-masing menggenggam tongkat yang wujudnya hampir sama. Tongkat ciri dari sebuah perguruan yang sama. Demikianlah, sejenak kemudian Sekar Mirah mulai menggerakkan tongkatnya kembali. Sekali tongkat itu mematuk lawannya. Tetapi dengan memiringkan tubuhnya, Nidwani berhasil menghindarinya. Namun kemudian keduanya pun bergerak semakin cepat. Kedua tongkat itu pun berputaran dengan cepatnya. Tongkat itu pun kemudian terayun-ayun, menebas, berputar, dan sekali-sekali terjulur lurus mematuk ke arah dada lawan. Namun keduanya masih mampu menghindari serangan-serangan itu. Bergeser, meloncat atau menangkisnya. Semakin lama keduanya bergerak semakin cepat. Benturan-benturan pun semakin sering terjadi. Ternyata Nidwani telah menguasai tongkat itu dengan baik. Bukan saja Sekar Mirah yang menjadi heran, tetapi juga Agung Sedayu, Ki Jayaraga, Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi heran. Nidwani tentu sudah sering melatih diri mempergunakan tongkat itu. Jika benar tongkat itu ada di tangan Ki Sabalintang, maka Nidwani tentu tidak akan demikian menguasainya, sehingga tongkat itu menjadi berbahaya di tangannya. Tetapi Sekar Mirah seakan-akan justru sudah menyatu dengan tongkatnya. Ia benar-benar menguasai tongkat yang diterimanya dari gurunya itu. Apalagi setelah ia menjalani laku bersama Agung Sedayu, maka tongkat itu seakan-akan lekat pada telapak tangan Sekar Mirah meskipun jari-jari Sekar Mirah tidak menggenggamnya. Dengan demikian, maka sekali-sekali Sekar Mirah telah mengejutkan Nidwani. Kadang-kadang yang dilakukan Sekar Mirah justru yang tidak terpikirkan oleh Nidwani. Unsur-unsur gerak Sekar Mirah kadang-kadang terasa aneh. Namun sangat berbahaya. Nidwani ternyata memang tidak mampu mengenali dengan cermat, apakah Sekar Mirah hanya mempergunakan unsur-unsur gerak ilmu dari perguruannya atau tidak. Sementara itu, Sekar Mirah yang meyakini bahwa Nidwani bukan murid perguruannya seutuhnya, tidak lagi membatasi ilmunya pada unsur-unsur gerak yang diwarisinya dari perguruannya. Sekar Mirah telah bertempur dengan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ilmunya pun kemudian telah diwarnai dengan unsur-unsur gerak dari ilmu yang lain, namun yang luluh menyatu dengan ilmunya. Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, bahkan Rara Wulan, melihat warna-warna lain pada ilmu Sekar Mirah. Pengaruh ilmu dari jalur perguruan Kisadewa, dan perguruan orang bercambuk, dan bahkan dari ilmu yang diturunkan oleh Ki Jayaraga. Kelengkapan ilmu itu membuat kemampuan Sekar Mirah menjadi sangat tinggi. Dalam pada itu, pada puncak ilmunya, bukan saja telapak tangan Nidwani yang membara, tetapi tongkat baja putih itu pun mulai nampak membara pula. Namun menurut pengamatan Sekar Mirah, ilmu Nidwani itu masih belum mampu lebur ke dalam senjata ciri perguruan Sekar Mirah itu. Tongkat baja putih itu hanya membara di sekitar genggaman tangannya. Meskipun demikian, Sekar Mirah menyadari bahwa panasnya akan mengaliri sepanjang tubuh tongkat baja putih itu. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Nidwani yang telah sampai ke puncak kemampuannya memang menjadi sangat berbahaya. Di bawah cahaya bulan yang sudah bergeser semakin ke barat, tongkat Nidwani yang membara itu benar-benar nampak mengerikan.
Putarannya yang deras bagaikan gulungan asap yang kemerah-merahan yang memburu untuk melibat lawannya. Tetapi Sekar Mirah cukup tangkas. Meskipun beberapa kali ia harus berloncatan surut, namun tongkat baja putih Nyi Duani itu masih belum sempat mengenainya. Tetapi Nyi Duani tidak pernah melepaskan lawannya. Ketika Sekar Mirah meloncat surut untuk menghindari ayunan tongkat lawannya, maka Nyi Duani itu pun telah memburunya. Sekar Mirah terkejut ketika tongkat baja putih di tangan Nyi Duani itu sempat menyentuh lengannya. Terasa betapa panasnya menyengat kulit, sementara bau pakaiannya yang terbakar telah menyengat hidung. Sekar Mirah berdesah tertahan. Luka-lukanya sebelumnya terasa pedih dan nyeri. Sedangkan lengannya itu telah terluka bakar pula. Sementara itu Nyi Duani menjadi semakin garang. Dengan tangkasnya ia memburu. Ujung tongkatnya sekali lagi mematuk. Tetapi Sekar Mirah meloncat menyamping. Namun tongkat Nyi Duani itu pun berputar. Sambil menggeliat Nyi Duani mengayunkan tongkatnya mendatar ke arah lambung. Tetapi Sekar Mirah masih sempat meloncat surut selangkah, sehingga tongkat Nyi Duani tidak mengenai lambungnya. Nyi Duani yang berhasil mendesak Sekar Mirah itu berusaha untuk segera mengakhiri pertempuran. Tongkatnya kemudian terayun deras sekali. Nyi Duani telah mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuannya. Pada puncak ilmunya, Nyi Duani yang merasa bahwa getar cahaya bulan telah mempengaruhinya, merasa yakin akan dapat menghentikan perlawanan Sekar Mirah. Mereka yang menjadi saksi dari perang tanding itu menjadi berdebar-debar. Bahkan Rara Wulan telah bergeser setapak. Ia menjadi sangat cemas melihat keadaan Sekar Mirah. Agung Sedayu yang sejak semula nampak tenang-tenang saja, telah mengerutkan dahinya. Wajahnya nampak menjadi tegang. Tetapi Sekar Mirah tidak membiarkan tongkat Nyi Duani itu memecahkan kepalanya. Karena itu, ketika Sekar Mirah tidak lagi sempat mengelak, maka Sekar Mirah telah menangkis serangan Nyi Duani. Sekar Mirah sama sekali tidak menjadi ragu-ragu. Ia sadar bahwa keraguan-raguan akan sangat merugikannya. Dengan segenap kemampuannya, Sekar Mirah pun telah mengayunkan tongkatnya pula menyongsong ayunan tongkat Nyi Duani. Pada puncak ilmunya, didukung oleh tenaga dalamnya yang mapan serta keterampilan yang tinggi, maka tongkat Sekar Mirah itu telah membentur serangan lawannya. Benturan antara dua ilmu yang tinggi, yang tersalur pada dua buah tongkat ciri dari satu perguruan yang sama, telah terjadi dengan dahsyatnya. Tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah membentur tongkat di tangan Nyi Duani. Benturan ilmu itu ternyata telah sangat mengejutkan Nyi Duani. Tongkat Sekar Mirah yang membentur tongkat baja putih yang membara di tangan Nyi Duani itu seakan-akan telah memancarkan cahaya kilat yang sangat menyilaukan, sehingga dalam sekejap Nyi Duani tidak dapat melihat lawannya. Pada saat yang demikian, maka sekali lagi Sekar Mirah mengayunkan tongkatnya menghantam tongkat baja di dalam genggaman tangan Nyi Duani. Ketika sekali lagi cahaya itu memancar dari tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah, maka terasa tangan Nyi Duani, yang matanya silau dan seakan-akan tidak melihat sesuatu itu, tidak mampu mempertahankan tongkatnya. Sehingga tongkatnya itu terpental dan jatuh beberapa langkah dari kakinya. Dengan serta-merta Nyi Duani itu melangkah surut. Namun pada saat yang bersamaan, demikian Nyi Duani mampu melihat dengan jelas, ujung tongkat baja putih Sekar Mirah sudah terletak di pundaknya. Nyi Duani terkejut bukan buatan. Ujung tongkat baja Sekar Mirah itu menekan pundaknya bagaikan sebongkah batu hitam yang sangat berat yang harus dipanggulnya. Nyi Duani berdiri tegak dengan sisa tenaganya. Ia harus mengerahkan tenaga untuk bertahan agar ia tidak harus berjongkok di hadapan Sekar Mirah. "Apa katamu sekarang Nyi Duani?" geram Sekar Mirah. Nyi Duani tidak segera menjawab. Terasa tulang-tulangnya bagaikan berpatahan. Sementara itu tekanan ujung tongkat Sekar Mirah itu seakan-akan tidak tertahankan. "Katakan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku memberimu kesempatan untuk tetap hidup, jika itu kau kehendaki." Nyi Duani memandang wajah Sekar Mirah dengan geramnya. Sementara itu pundaknya menjadi semakin berat menahan tekanan kekuatan ilmu Sekar Mirah yang tersalur lewat ujung tongkatnya itu. Bersambung ke bab 447. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.